teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera membuka acara pada siang hari ini dengan diawali oleh Mas Fajrin selaku Direktur Digital Business Telkom Indonesia yang akan memberikan kata sambutan. Kepada Mas Fajrin kami persilahkan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh hadirin yang saya hormati, tim dari Indigo MDI yang saya banggakan, para panelis yang luar biasa yang juga sudah hadir di sini. Saya mungkin akan sedikit membuka saja, memberikan perkenalan terhadap hadirin sekalian, khususnya terkait dengan inisiatif Telkom terkait dengan startup. Boleh ke slide berikutnya? Ya, jadi saya akan mulai dengan slide ini. Mungkin nampak rumit begitu ya, tapi pada intinya yang atas itu, kalau kami melihat dari sisi Telkom, kami memandang kalau kita ingin bisa menguasai atau ingin memajukan ekosistem digital di Indonesia, maka kami harus mengedepankan inovasi. Jadi yang paling kanan itu bisnis begitu ya, result dari suatu inisiatif. Yang sebelah kiri itu adalah source atau sumber dari inovasi. Sumber dari inovasi itu adalah talent atau tim atau startup atau ya talenta begitu ya, yang memiliki ide-ide kreatif, yang memiliki ide-ide dalam mengembangkan startup yang baik. Ide ini dapat berasal dari internal, dalam hal ini karyawan Telkom itu sendiri begitu ya, maupun berasal dari eksternal. Nah, kami punya program-program baik itu untuk menyasar inisiatif atau inovasi yang berasal dari internal maupun yang berasal dari eksternal. Nah, di sini mungkin saya akan lebih banyak membahas apa sih program-program yang kami miliki untuk eksternal. Khususnya di sini adalah Indigo yang tengah bawah itu. Jadi Indigo adalah inisiatif kami yang kami buat untuk membantu talent atau inovasi yang berasal dari eksternal tadi. Next. Nah, saya zoom in sekarang ya ke Indigo begitu ya. Apa sih Indigo itu? Indigo itu adalah most complete startup ecosystem. Jadi Indigo adalah inisiatif yang kami kembangkan untuk membantu teman-teman startup yang berasal atau yang berada di fase awal. Dari mulai itu pre-incubator, begitu ya, atau tahapan inkubasi itu sendiri. Indigo memiliki program inkubasi yang by the way sekarang kami lagi membuka nih gitu ya. Jadi buat teman-teman semua khususnya yang berasal dari dunia startup dan ingin tergabung ke dalam inkubator Indigo itu bisa langsung mendaftar saat ini juga begitu kan. Maupun setelah dari inkubasi itu sendiri. Karena kalau kita melihat tahapan startup itu tentu saja tidak berhenti sampai di early stage saja. Karena setelah itu bisa jadi kemudian startup-startup tersebut ketika tumbuh begitu ya, membutuhkan pendanaan fase berikutnya. Dan disitulah kami juga memiliki inisiatif lain, yaitu Corporate Venture Capital atau Venture VC Arm dari Telkom Group yang kami sebut sebagai MDI Ventures, yang biasanya berinvestasi untuk growth stage gitu ya. Jadi tahapan startup itu kalau dari sisi kami melihatnya startup yang masih ideation atau yang masih awal sekali begitu kan, itu kami punya layanan-layanan melalui Indigo begitu kan, dan setelah itu mudah-mudahan startup tersebut berkembang begitu kan, sehingga mencapai tahapan growth stage. Dari situ kalau kita pandang bahwa ini startup sangat potensi, maka kita akan investasi kembali startup tersebut melalui MDI Ventures. Next. Nah, jadi ini yang tadi saya sampaikan, kami punya banyak sekali program di Indigo begitu ya. Baik itu pertama melalui sebelum inkubasi gitu ya, maupun khususnya di sini adalah ketika inkubasi itu sendiri. Apa sih yang membedakan Indigo atau apa yang menjadi keunikan Indigo Incubation Program dibandingkan dengan inkubator lainnya begitu ya?
Di sini kami mencoba memberikan layanan end-to-end. Jadi dari mulai itu obviously yang kelihatan banget gitu ya, funding gitu ya, funding itu sendiri begitu. Kemudian co-working atau workspace itu mungkin yang sangat kelihatan. Tapi di samping itu kami juga punya program mentoring. Jadi baik itu yang berasal dari manajemen Telkom, senior leaders di Telkom Group begitu, maupun yang berasal dari luar, profesional yang kami minta untuk membantu teman-teman startup yang tergabung dalam incubation program. Dari sini kami juga akan pantau setiap minggu bagaimana perkembangan dari startup tersebut. Yang juga mau saya highlight adalah kami juga mengharapkan sinergi antara startup dengan kami, dengan Telkom Group. Jadi diharapkan kita ada win-win solution. Jadi kalau tadi saya katakan di awal, Telkom Group sangat terbuka untuk inovasi dan salah satu bentuk inovasi itu adalah kolaborasi. Tentu kolaborasi ini diharapkan win-win. Jadi jangan cuman startup kemudian melihat oh kalau misalkan masuk sini nanti saya bisa langsung marketingin startup kita ke sekian juta pelanggan Telkom Group dong gitu kan. Ya mungkin bisa, tapi tentu saja kita berharap ada win-win solution gitu kan. Apa sih gitu kan yang kemudian bisa menjadi keuntungan bagi Telkom Group juga gitu ya. Jadi sinergi adalah salah satu yang mesti didiskusikan bagaimana itu bisa dilakukan secara win-win solution. Dan terkait dengan hal itu juga kami punya API, resources lainnya untuk lagi-lagi membantu startup-startup yang tergabung dalam incubation program ini agar dapat tumbuh. Dan tadi saya sampaikan saat ini kita sedang membuka nih untuk batch kedua untuk tahun 2020 ini. Jadi bagi teman-teman khususnya yang memiliki startup yang sudah mulai punya ide, yang sudah mulai dalam tahapan iteration, business model validation, dan lain-lain, silahkan untuk melihat registrasi yang kami buka di indigo.id sampai dengan tanggal 13 November. Untuk batch ini, kami memiliki fokus kategori di 6 industri yang di bawah itu. Ada logistik, finance, education, travel tourism, agriculture, dan juga health. Next slide. Nah, mungkin saya tidak akan berlama-lama begitu ya. Di sini saya sekedar membuka saja. Jadi setelah ini saya persilakan kepada 3 orang yang sangat luar biasa ini yang merupakan alumni dari Indigo Incubation Program tadi, begitu ya. Mas Hendra Quick ini adalah co-founder dari Playfast yang kalau saya nggak salah nanti mungkin saya cerita juga gitu ya. Tahun ini bulan pertengahan tahun inilah gitu ya, saya lihat baru raise funding 53 juta dolar. Itu berarti kalau dirupiahin 700 atau 800 miliar rupiah ya, sangat luar biasa sekali. Marshall pribadi ini adalah founder dan CEO dari Privy ID. Privy ID ini adalah layanan digital signature begitu ya, yang di Telkom Group sendiri kami gunakan. Saya mungkin tiap minggu ada kali dokumen yang harus saya tanda tangani ini menggunakan Privy ID. Jadi saya sendiri menggunakan ini, begitu juga manajemen di Telkom Group. Dan yang ketiga, Mas Tri Wahyudi, founder dan CEO dari Muslim Life. Ini salah satu startup yang banyak sekali bersinergi dengan Telkom Group. Contohnya kami punya program pesantren Go Digital, bagaimana kami dapat membantu pesantren agar lebih maju melalui digital begitu kan, dan salah satu program dari pesantren Go Digital ini bekerja sama dengan Mas Tri Wahyudi dan tim di Muslim Life. Jadi itu mungkin pengantar dari saya kembalikan ke MC, mudah-mudahan para speaker tadi dapat memberikan insight yang luar biasa bagi hadirin semua. Saya kembalikan ke MC, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Fajrin atas sambutannya. Jadi teman-teman, saya meng-highlight sedikit lagi bahwa saat ini Indigo Creative Nation sedang membuka pendaftaran program Indigo Batch hingga tanggal 13 November nanti. Jadi untuk teman-teman yang memiliki startup, apalagi startupnya yang termasuk dalam kategori agriculture, education, finance, health, logistik, dan travel and tourist, itu bisa langsung mendaftarkan diri di www.indigo.id gitu teman-teman.
Nah, saya juga mau ngasih tahu nih bahwa Indigo Creative Nation bersama MDI Venture ini menyelenggarakan Startup Talk Series sebagai event perdana, event kolaborasi perdana untuk menampilkan startup-startup binaannya. Dan pada hari ini kami mengundang 3 narasumber, yaitu ada Hendra Quick, ada Marshall Pribadi, dan juga Tri Wahyudi yang startup-startupnya itu sudah lulus dari Indigo Creative Nation gitu. Jadi nanti sama-sama kita akan mendengarkan penjelasan serta pengalaman-pengalaman mereka dalam memproses bisnis startupnya gitu dari awal inkubasi hingga saat ini mencapai kesuksesannya. Buat teman-teman yang nanti ingin bertanya juga bisa menggunakan fitur raise your hand. Nanti saya akan kasih akses mic-nya untuk dibuka dan teman-teman bisa ngobrol atau bertanya langsung dengan ketiga narasumber kita pada hari ini. Atau bisa juga melalui kolom chat-nya Zoom gitu. Nanti akan saya bacakan pertanyaannya, dan untuk teman-teman yang beruntung akan mendapatkan new normal kit dari Indigo Creative Nation dan juga MDI Venture. Kami akan bagi-bagi 10 new normal kit gitu. Dan teman-teman bisa juga follow Instagramnya @indigo4nation karena setiap bulannya kami menyelenggarakan event sebanyak 2 kali. Ada yang bertema hustler, ada yang bertema hipster, dan juga hacker. Kami bekerja sama dengan komunitas-komunitas terkait seperti startup lokal, Dipte Foundation, dan juga UX ID. Jadi nanti paling dekatnya, yaitu di minggu depan, kami akan menyelenggarakan event bersama startup lokal. Informasinya sudah kami masukkan di Instagram, Facebook, dan juga LinkedIn-nya Indigo for Nation. Teman-teman bisa cek aja dan langsung daftarkan diri di Goers. Nah, Goers ini juga salah satu startup binaannya Indigo. Jadi memang di sini kami memiliki ekosistem yang sangat baik, di mana kami menggunakan juga fitur-fitur dari startup binaan kami sendiri gitu. Nah, teman-teman kayaknya tidak perlu berlama-lama lagi nih, kita akan masuk ke sesi inti di mana kita semua akan mendengarkan mendengarkan pengalaman-pengalaman dari para narasumber. Dan kali ini saya akan dibantu oleh partner saya, yaitu Kang Heri, selaku Digital Startup and Community Engagement, yang akan berperan sebagai moderator. Halo Kang Heri. Halo Kang Anggi, kedengeran suara saya? Kedengeran. Sebelum saya mulai, saya mau absen dulu. Ada Hendra. Halo bro, bisa dinyalakan videonya? Waduh, Hendra malu-malu kucing. Hendra. Oke, sambil yang lain. Marshall, bisa dinyalakan videonya? Ini pada malu-malu semua. Suaranya bro. Siap. Mas Tri, Mas Heri, Mas Fadrin, apa kabar? Assalamualaikum, Mas Heri dan Pak Fajrin. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Selamat siang. Hendra. Ini Hendra. Halo, sorry Mas. Baru makan siang, baru selesai itu. Sorry. Oke, sebelum saya memulai, saya ingin memastikan ke Mas Fajrin, apakah masih ada agenda lain? Khawatir agendanya pada hari ini, Mas? Sekitar setengah jam lah. Oke. Mau foto sekarang karena kita sampai 1 jam loh, Mas. Oh iya, boleh, silakan. Oke, sebelum Mas Fajrin hanya bisa bergabung dengan kita selama 30 menit, silakan kamera kita abadikan dulu para panelis ini. Mohon maaf teman-teman yang sudah hadir sekitar 91 orang karena kita settingannya Zoom webinar bukan Zoom meeting, maka yang bisa foto bersama hanya tim panelis saja. Silakan kita mulai. 3, 2, 1. Giginya aneh. Lagi, nggak kelihatan gigi ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Kak Mirel. Oke Kak Anggi, udah boleh saya mengambil panggung yang satu ini.
Boleh, silakan Mas Heri. Saya agak aneh yang membuat saya kayak ada Iya, betul. Oke, selamat datang teman-teman yang sudah hadir. Ada sekitar 93 orang. Per tadi pagi sih ada 100 lebih, mungkin masih on the way. Saya juga tadi Mas Tri laporan karena pendaftaran sudah ditutup, jadi betul-betul tidak bisa mengikuti acara ini. Tapi sayangnya akhirnya saya kasih link yang shortcut sehingga semoga teman-temannya Mas Tri sudah bisa hadir ke acara siang kali ini. Gimana teman-teman semua? Hendra, Marshall, Tri, apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat, Mas Heri. Baik. Tetap sehat, tetap semangat, alhamdulillah. Ini Marshall pakai efek filter yang agak-agak vintage ya? Enggak pakai filter apa-apa. Saya tuh kangen sama Hendra. Ya? Mana Hendra? Jadi menghilang kayak gini. Hendra. Hendra, kita sambil nunggu Hendra. 3 speaker yang sudah kita hadirkan. Halo Hendra, apa kabar men? Lu di mute cuy ya kayak. Kita sekarang karena kita kayaknya sebaya ya 17-an, 18-an gitu ya. Kita akan santai saja bro. Terakhir saya ketemu Hendra itu 2017 waktu saya menjadi moderator juga di acara Indigo Day. Dan setelah itu kita lost contact, tapi masih ngupdate informasinya di LinkedIn dan juga di Facebook. Anyway bro, silakan. Perkenalkan terlebih dahulu your journey selama pertama kali bikin startup, kemudian juga akhirnya ikut program Indigo, dan akhirnya terpilih sebagai startup pertama dari Indonesia yang mengikuti Y Combinator. Silakan, Men. Ya, terima kasih Mas Heri, terima kasih Pak Fajrin, Telkom dan Indigo atas kesempatannya. Perkenalkan dulu semua peserta panel. Saya Hendra, co-founder dan CEO dari Payfast. Ya, sebenarnya sih kita mulai startupnya kurang lebih 5 tahun yang lalu. Fokus kita intinya memfasilitasi distribusi produk keuangan di desa-desa di Indonesia. Kurang lebih dulu kita mulai dari satu desa kecil, sekarang kita nyebar ke udah hampir seluruh desa di Indonesia. Dulu pertama kali kita join Indigo, kita daftar di website. Kita waktu itu desperate juga, kita butuh capital untuk bangun software. Jadi Indigo kasih capital pertama bareng dengan Y Combinator. Kemudian dari situ kita bisa bangun software-nya. Dari software itulah akhirnya kita bisa berkembang pesat sampai hari ini kita terakhir bisa raise $53 juta. Jadi memang perjalanan panjang, kalau diulik bisa panjang lebar Mas. Jadi mungkin saya serahin dulu ke pembicara lain, nanti kita open sesi tanya jawab aja. Karena kalau enggak nanti bisa 1 jam sendiri. Kalau mau dibahas sengaja ya. Kita akan ulik dikit-dikit dulu, nanti kita dikit-dikit aja gitu. Setajam silet ya. Thank you Hendra. Marshall, kalau Marshall spesial, jadi ada video profile preview yang sudah kami siapkan. Jadi sebelum Marshall membahas singkat bagaimana perjalanan. Iya dong, buat diri rumah spesial. Timmu menyiapkan sebetulnya. Oh siap. Akan Kak Mirel untuk memutarkan terlebih dahulu profil preview. Saya izin stop video dulu biar orang fokus ke videonya preview. Dari Muslimlab juga ada materi nanti langsung akan dibawakan oleh Mas Tri di laptopnya sendiri. Silakan Kak Mirel. Wah, nampaknya masih on the way nih. Oke, bro. Apa kabar bro? Selama pandemi apakah penggunaan preview semakin banyak digunakan? Karena kan nggak boleh bersentuhan dengan kertas. Karena ada yang bilang bahwa virus corona itu menetap di kertas duit sih. Itu sekitar 30 hari, 14 hari. Gimana perkembangan preview at least selama pandemi? Saya sambil nunggu Mirel nyiapin videonya. Silakan. Ya, memang lumayan signifikan ya. Kalau kita lihat dari mulai pandemi, dari di Indonesia lah ya, mulai lockdown gitu ya, Maret gitu. Hingga ke hari ini itu lebih dari 350%. Wow, kenaikannya? Meningkat, ya. Jadi asuransi-asuransi besar ya, Manulife, Zurich, Allianz, Prudential, Great Eastern dan sebagainya itu ya jadi on board gitu menggunakan preview, karena memang kan agent mereka yang tadinya harus tatap muka tanda tangan basah untuk unit link, SPAJ ya, untuk kita taruh duit investasi, asuransi jiwa, kesehatan,
jadi sulit dengan pandemi ini, sedangkan demand mereka juga mungkin naik gitu ya, karena pandemi ini orang buru-buru mau punya health insurance gitu di sisi lain, jadi cukup meningkat tajam di situ. Jadi sampai Maret itu customer privy itu 200 lebih gitu ya, per hari ini sudah 600-an. Wow, sangat pesat sekali. Kamera sudah bisa ditayangkan biar para audiens tergambar seperti apakah produk privy yang dimaksud sehingga peningkatannya hingga 350% dan pertambahannya juga udah 600 lain. Oke. Silakan kita saksikan profil privy berikut ini. What if you could have more priceless moments with your loved ones? What if you could avoid complexities to get the job done efficiently? What if you could enjoy a seamless process for your success? And what if you could reach into boundless, exciting opportunities? You have so many dreams to conquer and desires to fulfill, with so little time to waste. That's why we're here, to ease your business anytime, anywhere. Because you deserve to cherish every second with your family. To enjoy the finer things in life, and to accomplish your goals. Let us be your partner to accelerate your business and simplify your work. Privy ID. Saya mau mengakui sebuah dosa ya. Saya baru menggunakan Privy beberapa minggu yang lalu. Jadi, sebelumnya, sekalipun saya sebagai orang Telkom dan saya join dengan Telkom 2017, itu belum pernah menggunakan Privy karena ketika itu belum pandemi. Jadi semua dokumen yang kami kerjakan memang ya tanda tangan basah lah. Kemudian tiba-tiba pandemi dan bikin akun Privy. Hah? Gimana? Akhirnya saya pikir itu akan ribet. Ternyata sangat mudah, sangat mengasyikkan hingga saya japri dia, bro, tahu nggak apa hari ini merupakan hari pertama saya menggunakan Privy. Thank you, bro. Silakan men, cerita apa itu Privy, apa perbedaannya? Karena orang berpikir kalau tanda tangan digital itu tanda tangan di kertas, di foto, terus disisipkan. Apakah seperti itu Privy sehingga diminati hingga penaikannya 350%? Monggo. Ya, jadi ini sekalian ngaku dosa juga gitu. Bahwa dulu waktu memulai Privy, ya, waktu masuk Indigo sekalipun 2015, ya gue dan co-founders juga mengira ya tanda tangan digital itu seperti itu. Cukup buat kanvas di mana orang bisa menggambar tanda tangannya tadinya di kertas dengan pen gitu ya. Sekarang bisa dengan jari atau stylus di layar gadget. Ya, selesai. Dan betulan itu yang kami kerjakan. Jadi sempat beberapa klien pertama gitu ya, ya cuman menggunakan itu, lalu cuman ditambah OTP gitu ya. Kita baca-baca undang-undang ITE, padahal gue sarjana hukum UI gitu ya. Kayaknya begini ya, harus ada 2 faktor autentikasi, data pembuatan tanda tangan elektronik, apa sudahlah beginilah gitu. Anggaplah data pembuatan tanda tangan elektronik adalah gambar tanda tangan yang disimpan dalam bentuk digital image. Ya ternyata bubar semua. Udah gitu bayar lagi kliennya kan gitu. Bahkan ada perusahaan keuangan besar sekali, perusahaan Jepang bayar Privy ratusan juta gitu di kala itu. Untuk sesuatu yang salah, saya mohon maaf. Nah ternyata setelah kami konsult ke Kementerian Kominfo, oh nggak gitu Mas Marcel. Digital signature yang komplit dengan pasal 11 Undang-Undang ITE itu harus pakai asymmetric cryptography. Waduh, apaan tuh asymmetric cryptography? Yaudahlah, gampang lah, pikir bisa belajar gitu kan. Ternyata bukan itu doang.
membentuk pasangan kunci kriptografi itu butuh hardware security module, military grade certified, FIPS level 3. Waduh, harganya berapa? Oh, harganya miliaran sebuah. Terus kita butuh 9 buah gitu ya, tersebar di data center, disaster recovery center. Mahal bener, akhirnya tahu bahwa butuh jutaan dolar, makanya akhirnya minta investment ke MDI gitu. Ada di Indigo baru dapat. Nah, tapi singkat cerita teman-teman tadi menjawab apa sih tanda tangan digital. Jadi buang jauh-jauh paradigma tanda tangan digital itu masih ada hubungannya dengan kata tangan yang kita kenal, yaitu susahnya bahasa Indonesia itu tanda tangan elektronik, tanda tangan digital masih ada kata tangan. Kalau bahasa Inggris kan signature, digital signature. Kalau pakai tangan handwritten signature. Nah, jadi digital signature ini adalah setiap user itu pertama harus diverifikasi oleh kami, oleh CA, Certification Authority. Nah, setelah kami yakin identitasnya Mas Heri, NIK-nya sekian, fotonya sama dengan foto yang di Dukcapil, baru kami terbitkan semacam password ya. Kita nyebutnya key pair, namanya private key dan public key. Kayak passwordnya panjang banget gitu. Nah, every time Mas Heri sebenarnya klik-klik di HP, verify pakai biometrik gitu ya, masukin username password privy, sebenarnya yang terjadi di belakang, di back end, adalah private key-nya Mas Heri mengenkripsi dokumen yang ditangani. Nah, kemudian nanti suatu hari kalau Mas Heri menyangkal di pengadilan, saya nggak pernah tanda tangan dokumen itu, mungkin pembuktiannya eksak matematis, dibuktikan dengan public key-nya Mas Heri. Yang public key itu ceritanya semua boleh tahu, boleh punya, dan dilekatkan di dokumen tersebut. Kalau apapun yang dienkripsi, diacak dengan private key-nya Mas Heri, maka hanya bisa, tadi pakai bro aja ya, berarti bro Heri. Hanya bisa dibuka atau didekrypt dengan public key-nya bro Heri. Jadi panggil ahli matematika manapun bisa dicek. Tapi ya sebelum ke ahli matematika, sebenarnya PDF reader apapun, Adobe Acrobat Reader, Nitro PDF, Foxit Reader, bahkan Microsoft Word, juga bisa mengkalkulasi itu untuk dia bilang signature is valid atau tidak. Nah, yang kedua, tenang, ini nggak panjang, terakhir, mengetahui segala perubahan pada isi dokumen setelah ditandatangani. Nah, bagaimana caranya? Jadi sebenarnya sebelum dokumen tadi di-encrypt pakai private key Mas Heri, itu dikonversi dengan fungsi matematika namanya hashing. Jadi plain text yang kita bisa baca, oh kredit 10 juta, bayarnya kapan gitu ya. Itu dikonversi dulu menjadi hash value dari plain text. Nah, hash value-nya ini yang di-encrypt pakai private key Mas Heri. Nah, hash value ini karakteristiknya gini, saya misalnya nge-hash Indigo Incubator, huruf kecil semua, ya Indigo spasi inkubator, dengan algoritma Secured Hashing Algorithm 2, misal SHA-2. Hasilnya let's say ABCDE 1234. Nah, mau saya hash sekarang, nanti sore, tahun depan, hasilnya akan sama. Selama inputnya Indigo spasi inkubator huruf kecil semua, ya ABCDE 1234. Tetapi, kalau katakanlah huruf I-nya yang paling depan saja, kita ganti huruf besar, dengan algoritma hash yang sama, SHA-2, hasilnya nggak APJDE 1234, bisa jadi XYZ 2088 tanda seru gitu. Nah, karakteristik hash itu begitu. Kontrak 1000 halaman pun di tengah diubah satu spasi, satu titik, satu koma, satu huruf gede, huruf kecil, hash value-nya akan berubah. Dari situ Adobe Reader, Microsoft Word bisa detect kalau dokumennya digitalisasi. Dokumen ini telah diubah setelah ditandatangani. Begitu kira-kira, Bro Heri. Wow, secara teknis kayaknya teman-teman juga beberapa ada yang kesulitan mencerna. Tetapi membuat saya yakin menggunakan Privy adalah 2018. Akhirnya Bank Indonesia hanya mengakui Privy sebagai satu-satunya penyedia tanda tangan digital yang resmi di Indonesia. Benar nggak, Bro? Iya, jadi gini, itu memang dari dulu sampai sekarang atau dari dulu doang? Jangan-jangan sampai hari ini, ya dari hari ini hanya Privy yang lulus regulatory sandbox Bank Indonesia, sehingga tepuk tangan digital di rumahnya masing-masing sampai sekarang Privy satu-satunya yang diakui Bank Indonesia sebagai penyedia tanda digital. Lanjut, Bro. Kalau ada bank atau institusi penerbit, inilah penerbit cara bayar ya, kartu kredit, macam yang aplikasinya mau menggunakan tanda tangan digital, ya sampai hari ini yang lulus regulatory sandbox sudah diuji Bank Indonesia baru Privy ID. Jadi yang lain itu baru mendaftar, bahkan belum mulai regulatory sandbox begitu. Sangat menarik, sangat. Jadi tanda tangan digital bukan tanda tangan di kertas, di foto, disisipkan enggak ya?
Oke, sekarang ketiga ke perjalanan singkat dari Muslim Life. Ya. Mas Tri, Siap, Ibu Mas Heri. kan jauh sebelum join sama Indigo sudah menjadi selebritis kan di TV. Saya juga sering lihat Trans TV misalkan. Bagaimana perjalanan sebuah startup yang niche pendidikan dan Islam? Karena sependek pengamatan saya, karena kan saya join dengan Indigo tahun 2017, sementara Indigo sejak 2013. Sepertinya Muslim Life merupakan startup pertama yang membawa kategori pendidikan Islam. Memang sih kita pernah menginkubasi startup yang berbau umroh, tetapi yang berbau pendidikan Islam itu baru Muslim Life. Gimana perjalanan akhirnya keidean, oke, saya mesti membuat startup yang khusus tentang edukasi keluarga Muslim. Ya, menarik. Terima kasih Mas Heri dan salam hormat teman-teman semuanya yang hadir di acara yang berbahagia ini. Jadi memang background saya dari pondok pesantren di Langsa di Aceh, kuliah ke Jawa, kemudian ikut program Dai Muda Antv, Mas. Dai Muda Antv, terus ikut program Dai Muda Indosiar, kemudian direkrut sama MUI dan sempat berdakwah ke Hong Kong, Korea, dan beberapa negara lain, termasuk juga di Amerika Serikat. Lebih kurang sekitar 7 bulan saya tinggal di sana. Saya kembali ke kampung halaman di Aceh, saya berasal dari Aceh. Saya sebenarnya dulu sudah merasa nyaman dengan jadi dai sebenarnya. Namun waktu saya pulang ke Aceh, tengku saya atau kalau di Jawa tuh kiai saya tuh menggelitik, kamu tuh jauh-jauh sekolah ke Jawa belajar tentang kamu suka teknologi, kenapa kamu nggak bikin pesantren digital supaya dakwah kamu bisa lebih luas, bisa lebih bermanfaat. Dan dari situlah di pertengahan tahun 2019 ya, saya daftar Indigo itu awalnya di bulan 2 tahun 2019 saya mendapatkan semacam, kalau di dunia pesantren itu Mas ya, kalau kiai udah bilang tuh titah tuh. Jadi kita nggak boleh nolak, nanti kualat. Ya udah kalau gitu kita dengan begitu saya kemudian sebenarnya saya sudah kerja juga di konsultan, punya pendapatan bagus juga di situ. Ya udah saya out, kemudian fokus ngurusin Muslim Life dari bulan Maret, dan bulan 6 saya daftar Indigo. Pengalaman di dunia digital nggak ada, makanya saya merasa saya sharing dengan senior-senior mana nih tempat belajar yang bagus supaya saya bisa mengakses semua ilmu tentang bagaimana membangun startup digital. Indigo lah tempatnya, alhamdulillah. Jadi singkat cerita, kenapa saya milih pasar Muslim? Satu, itu passion saya. Memang saya cita-cita pengen jadi kiai, dan kiai itu nggak harus punya pesantren gede, tapi punya apps yang alhamdulillah bisa meng-capture ratusan ribu orang ya kan, itu manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan yang kedua, memang saya ngerasain banget ketika saya mengajar ya, tausiah di kantor-kantor, di Jakarta pernah juga, di Kominfo pernah juga, termasuk di Telkom pernah juga, mungkin lupa ingat, saya pernah 2 kali mengisi acara di Telkom, kajian khutbah Jumat juga pernah. Saya ngerasa memang kelas menengah Muslim ini lagi tinggi Mas, atensi untuk belajar Islamnya muncul. Tapi background saya sendiri sebagai pondok pesantren, sekali ngerasa dai-dai dari daerah, dari pondok pesantren, karena mereka mungkin nyaman ngisi di daerahnya sendiri atau pondok pesantrennya sendiri, keahlian mereka tidak tersebar secara maksimal. Jadi memang misi Muslim itu kepengen memberdayakan guru TPQ yang punya keilmuan, bahasa kami bersertifikasi ya, punya sanad, guru bahasa Arab, kemudian kiai-kiai pondok pesantren, kita siapkan platform digital untuk mereka, supaya ilmu mereka bisa lebih banyak diserap oleh masyarakat, ilmu yang memang certified ya, bukan orang yang mengaku, kan sekarang banyak nih digital di mana-mana ngaku ustadz ya, ustadz dadakan gitu misalnya. Nah kita kepengen konten itu benar-benar bagus sesuai ke Indonesia, dan bagaimana supaya lebih berdaya, dai-nya lebih berdaya, dan mengembalikan pondok pesantren khitahnya sebagai pusat keilmuan di Indonesia dan dunia. Jadi sekarang ini misalnya Mas Heri ya, satu hal nanti sambil share screen juga. Sekarang ini banyak kiai-kiai diajarin untuk pengembang kewirausahaan di pesantren, disuruh untuk bikin kandang ayam, ngembangin lele. Jadi kiai sekarang untuk meningkatkan pendapatannya disuruh piara lele, disuruh piara ayam. Padahal sebenarnya dengan keilmuan yang mereka miliki, kami sangat yakin keilmuannya sangat bagus, tinggal bagaimana kita konekkan dengan kelas menengah Muslim, yang menurut data kami dan data Kemenak itu 60 juta orang di Indonesia dan di dunia. Insya Allah akan menjadi sumber ekonomi yang luar biasa. Itu singkatnya. Jadi di Indigo, kenapa sih saya join? Karena saya ngerasa saya perlu belajar tempat di mana orang dari pondok pesantren bisa belajar tentang ilmu digital ya di Indigo. Dan alhamdulillah memang dalam bahasanya jodohnya cocok gitu. Dan terbukti bahwa saya juga dapat bocoran dari tim Sinergi bahwa Muslim Life bersinergi dengan salah satu nih Telkom untuk 1000 pesantren digital ya. Nanti kita bahas ya. Kita bahas, oke. Hendra,
sebagai sebagai startup pertama yang tahun, correct me if I'm wrong, yang ketika awal 2017 kalau nggak salah ikut join Y Combinator, bener nggak? Enggak. Iya, betul. Oh, itu. Enggak, saya hand. Apa perbedaan mencolok antara proses inkubasi ala Indonesia dengan yang ada di negara maju seperti Y Combinator? Wah, ini berat nih ya. Ya, mungkin ada beberapa faktor ya yang harus kita lihat antara Y Combinator dengan Indigo. Mungkin saya coba strukturkan menjadi 3 poin. Pertama, tentang seberapa berani mereka mengambil resiko untuk menciptakan sesuatu yang belum tentu sukses. Nah, kenapa ini penting? Karena kalau kita lihat, kebanyakan startup-startup di Y Combinator itu adalah frontier. Jadi, mereka melahirkan sesuatu yang mungkin seperti Privi tadi pertama, atau bahkan dia pertamanya tuh di dunia. Sehingga kemungkinan gagal itu ada, namun ketika sukses itu akan jadi hal yang pertama di dunia. Nah, itu terefleksikan dalam teknologi-teknologi yang lahir dari Silicon Valley pada umumnya. Kita lihat misalnya Zoom, dia pertama kali lahir ketika orang membutuhkan teleconferencing. Tapi kan sebelum COVID, apakah teleconferencing itu akan sukses? Itu sebenarnya masih pertanyaan besar. Bisa jadi kita menginvestasikan jutaan dolar menciptakan teknologi Zoom, namun nggak ada yang memakai. Tapi di Silicon Valley, dan juga terefleksikan di inkubator Y Combinator adalah mereka berani mengambil resiko itu. Jadi mungkin kalau di Indonesia karena naturally kita tertinggal 20 tahun dari Silicon Valley, cenderung apa yang kita kerjakan itu masih mengejar apa yang sudah ada di sana. Jadi beda kalau di sana udah berpikir yang belum ada apa yang akan saya ciptakan. Jadi mungkin itu poin pertama. Kemudian yang kedua, memang di inkubator Y Combinator itu banyak sekali founder yang punya mindset dari kampus langsung pengen bikin startup. Kenapa? Karena memang Y Combinator posisinya sendiri ada di Berkeley dan Stanford yang termasuk 2 institusi komputer yang paling baik di sana, sekaligus di Amerika Serikat maupun di dunia ya. Sehingga mahasiswa banyak yang berpikir kalau saya mau bikin startup, saya cukup datang ke Y Combinator dan saya langsung akan menciptakan startup. Dan itu jadi semacam gerakan ya. Jadi lumrah sekali kita melihat mahasiswa itu langsung start perusahaan. Sementara kalau di Indonesia mungkin yang waktu saya start aja saya udah sempat bekerja 4 tahun, mungkin Marshall saya nggak tahu pengalamannya, mungkin udah sempat kerja setahun 2 tahun. Jadi kalau di sana bisa jadi ada mahasiswa langsung drop out, langsung bikin. Ya, saya juga nggak ngajarin di Indonesia untuk mengikuti itu, tapi itu perbedaan mencolok. Saya lihat mahasiswa itu bisa langsung mikir dia mau bikin Facebook gitu. Itu bisa sangat menarik kalau itu terjadi di Indonesia, karena saya yakin di Indonesia pun harusnya talentnya itu udah sedemikian rupa. Cuma mungkin mindset kita belum ke sana gitu ya. Karena sebenarnya saya lihat infrastrukturnya sudah mulai lahir dengan adanya seperti Indigo ini, harusnya sudah ada kesempatan untuk masuk, kita juga jadi seperti itu. Kemudian yang poin ketiga, dalam segi orientasi ya, jadi mungkin saya nggak tahu kalau di Indigo mungkin ketika diajarkan, mungkin startup itu diajarkan seperti apa. Kalau Y Combinator itu mereka benar-benar mengajarkan startup itu kalau bisa sampai tumbuh sebesar-besarnya, bahkan punya mindset go global ya. Jadi bahkan dari first day, walaupun PayFast asalnya dari Indonesia, kita diminta untuk mikir apakah PayFast suatu hari bisa tumbuh jadi bukan cuma di Indonesia, tapi mungkin di Asia Tenggara ataupun global. Jadi global first mindset itu juga sangat ditekankan di sana. Contohnya kita lihat startup seperti Stripe dan Dropbox. Mereka lahir di Amerika Serikat, namun sampai hari ini Stripe di Afrika pun digunakan, di Asia Tenggara, Singapura, Indonesia pun dia juga digunakan. Dropbox, siapa yang nggak pernah pakai Dropbox di sini? Kemudian ada juga beberapa startup mungkin seperti Coinbase juga digunakan secara seluruh dunia. Jadi mungkin itu beberapa poin yang mungkin even PayFast sampai sekarang pun saya belum berhasil kan untuk tembus ke level market regional ataupun global. Jadi mungkin 3 poin itu ya. Pertama, mereka sangat berani mengambil teknologi frontier yang mungkin resiko kegagalannya sangat tinggi. Kedua, mereka itu mahasiswanya nekat-nekat semua. Jadi pertama mereka ngambil hal-hal yang sangat beresiko. Kedua, orang-orangnya juga nekat, belum ada background, belum ada modal, langsung hajar aja. Ketiga, mereka punya mindset pengen menaklukkan dunia. Jadi mungkin ini adalah 3 hal yang mungkin bisa kita adopsi ke mindset kita ya, supaya kita punya startup teknologi yang mungkin dari Indonesia tapi bisa mendunia ke depannya gitu. Nah, kalau segi metodologi, saya rasa method is just the method. At the end, what matters the most is the founders, the executions, and the vision behind the founders. Karena saya yakin metodologi Indigo udah banyak juga nih metodologi, ada market validation, business validation, kemudian resource untuk belajar cara kita mengembangkan startup juga ada di YC Startup School.
ada banyak materi juga dari Telkom, Indigo, Venture Capital, ataupun YC, itu mungkin nggak terlalu banyak perbedaan. Ya. Saya menarik nih terkait dengan bagaimana mentality. Tadi kan digambarkan bahwa mahasiswa di sana agak-agak nekat, drop out, bikin startup. Sekalipun memang itu agak kurang relevan kalau di Indonesia karena infrastruktur mendukung. Ini mumpung ada Mas Fajrin. Jadi kemarin Mas Fajrin ketika meeting persiapan acara ini menyinggung sebuah drakor namanya Startup. Silakan searching aja, saya nggak akan promo OTP-nya. Jadi Startup ini menggambarkan sebuah gambaran ekosistem startup di Korea Selatan. Dan ketika saya compare dengan drama startup yang HBO, kan itu sudah sejak tahun 2004 kalau nggak salah, udah lama. Itu jauh banget perbedaannya. Saya menangkap bahwa culture startup di negara maju Eropa dan juga betul Amerika itu betul-betul product oriented. Sementara kalau yang drakor ini lebih ke ada culture Asianya, bagaimana pertimbangan kalau ini berdampak kepada keluarga, kan digambarkan tokoh utamanya itu menggunakan uang orang tuanya. Anda udah nonton? Saya udah nonton, saya encourage juga nih semua nonton. Iya, karena saya pas nonton ini Indonesia banget. Karena ketika saya nonton startup yang HBO itu yang ini mah bule banget, terlalu Silicon Valley, terlalu tidak mementingkan keluarga dan seterusnya. Sementara yang startup versi yang Korea ini betul-betul, nah ini Indonesia, bagaimana pergulatan passion, bagaimana meminjam uang orang tua sebagai investasi. Bagaimana pilihan antara saya sebagai karyawan atau sebagai founder itu, ini silakan teman-teman googling startup drakor. Oke, saya ingin ke Marshall. Marshall, dulu kan dirimu ketika join dengan Indigo pada tahap product validation, benar ya? Ya, betul. Oke, sebagai informasi buat teman-teman audiens, bahwa di Indigo itu tahapannya paling bawah customer validation, kemudian product validation, yang ketiga business model, yang keempat market validation. Dan Privy merupakan salah satu startup yang lumayan agak dari bawah banget. Yang dapat saya info juga bahwa kalian sempat pivot. Bisa share ke kami apa yang menyebabkan akhirnya memutuskan pivot? Ya, kayaknya tepatnya kalau zaman dulu paling rendah itu deh product validation, kalau nggak salah. Ya, memang Privy jadi ya dari bawah banget gitu ya. Pivotnya kenapa? Sebenarnya sederhana. Dulu itu kami fokus ke document generator. Maksudnya adalah kalau Bro Heri mau buat kontrak sewa apartemen gitu ya, nggak usah bingung gitu, tinggal isi aja di form di web kami gitu ya. Oh nih siapa yang nanggung biaya A, biaya pemilik atau penyewa berapa lama gitu, pakai kalender picker, berakhir kapan, nanti semua hal yang diinput itu kesepakatannya, maka teksnya akan langsung jadi. Nah, terus kemudian juga ada fitur mengingatkan, ada yang melanggar hukum nggak ya? Misalnya kontrak kerja nih udah klik, udah isi, cutinya berapa lama? Oh, nggak bisa, berdasarkan pasal sekian, undang-undang sekian, cuti minimal 12 hari, atau 14 hari, setahun. Kok ini lu isinya 7 hari gitu. Upah juga begitu dibilang kerjanya di Jakarta, upahnya 2 juta, di bawah upah minimum, dan seterusnya. Nah, cuma setelah itu dicoba untuk kita tawarkan ke berbagai customer, ternyata mereka terusik gitu. Kenapa? Karena either perusahaan yang sangat advance itu sudah punya software sendiri buat generate sales contract mereka, segala macam ya, seperti Salesforce, automation, dan sebagainya. Atau perusahaan yang masih terlalu kecil gitu ya, ya malah nggak peduli lah dengan membuat kontrak yang proper gitu. Bagi mereka udahlah gampang, pada gue bayar lu, mending gue Google aja ada contoh template, ya udah pakai gitu. Akhirnya pikir-pikir gimana caranya supaya hal ini gitu ya, si contract generator ini sebenarnya bisa suatu hari nanti juga dipakai orang-orang gitu. Tetapi adoption-nya tidak sesulit ini nih ngedobraknya sekarang. Nah, carilah sesuatu yang lebih netral gitu. Oh, ternyata yang lebih netral adalah ya udah jangan peduliin dokumennya. Tetapi bahwa hampir semua dokumen itu perlu 2 hal. 1 perlu tanda tangan. 2 butuh tatap muka, butuh verifikasi identitas. Nah, makanya akhirnya pivot ke Privy ID seperti itu.
Sangat menarik. Masih inget nggak itu mentor siapa dari Indigo yang mengatakan udah pivot aja? Dan atau mungkin ada masukan dari beliau yang akhirnya oke, Privy mesti pivot. Apa advice yang paling mengena saat itu? Mungkin bukan advice dari mentor untuk you need to pivot gitu ya, tetapi lebih kepada ya kami nih yang ngerasa aduh kayaknya nggak bisa nih harus pivot. Kemudian setelah kami kemukakan gitu ke mentor Indigo, malah didukung gitu. Dulu salah satu global mentor ya namanya Sangit Paul Chodari gitu. Oke. Mendukung, oh ya mending lo create this digital ID gitu, yang memang bisa dibuat tanda tangan digital juga yang menurut beliau saat itu. Tapi ini sesuatu yang lo nggak bisa ini ya, lo nggak bisa bikin bisnis ini sustainable pelan-pelan grow gitu. Ini you need to go big or go home, gue masih ingat. Gitu. Jadi artiannya apa? Nggak ada orang mau pakai digital ID kalau tidak di widely recognized gitu. Jadi lo harus kuasai itu semua financial services besar. Tapi ya ternyata ya advice-nya menurut kami ya saat itu wah tepat nih itu kita jalanin. Tapi memang sayangnya kenyataannya nggak seindah itu. Jadi ya ternyata Privy ini kan sampai hari ini nggak pernah dapat investment ya dari venture capital, apalagi yang skill-nya global atau bahkan regional ya. 100% investor Privy adalah corporate. Itu jadi ya, mau tidak mau kami tumbuh sustainable gitu. Ya untungnya walaupun tumbuh sustainable dapatlah gitu 6 dari 7 bank buku 4 gitu ya, itu klien kami, insurance besar, multi finance ya, fintech yang besar juga kebanyakan di Privy gitu. Beruntungnya gitu sih Bro Heri. Kantornya juga bagus, teman-teman bisa cek di Instagram Indigo Formation, itu ada kantornya Privy yang waktu kami ke Jogja yang wow, ini startup yang katanya nggak dapat investment kecuali dari Telkom, tapi kantornya itu amazing lah, itu yang ini keren banget kantornya. Nanti teman-teman bisa kepoin di Instagramnya Indigo, silakan cek, itu ada kunjungan kami ke kantor Privy dan silakan lihat foto-fotonya. Mas Tri, kayaknya ada yang mau ditampilan di PPT deh, karena udah disiapin. Silakan Mas Tri. Iya, oke. Jadi saya stop video dulu ya, silakan Mas Tri. Makasih Mas Heri dan para pembicara, Mas Marshall, Mas Quick, makasih tadi dikasih kesempatan juga ngobrol lagi. Jadi saya pengen sharing ke teman-teman yang hari ini hadir ya, kenapa kita mesti join My Indigo ya. Ini saya ngerasain banget, saya harus mengaku bahwa saya tuh orang yang benar-benar awalnya nggak sangat-sangat tidak ngerti dunia digital. Tapi masuk ke dunia startup dengan niat memang kepengen ngejalanin apa yang menjadi misi besar dari kiai saya agar dalam bahasanya itu pemberdayaan untuk para dai, para guru TPK itu bisa lebih digital dan memberikan pendapatan lebih baik untuk mereka. Jadi misi ini saya jalani dengan seikhlas mungkin dan ternyata hasilnya cukup lumayan. By the way, ini Muslim Life dan kita sudah tersedia di Android dan iOS, jadi bisa dicek kalau memang ingin lebih mengenal aplikasi kita, bisa di-download aja, ketik Muslim Life, insya Allah sudah di page pertama. Kita Education Platform Solution for Muslim Family, jadi memang kami selama di inkubasi Indigo benar-benar diarahin ya, dan kami sudah menemukan satu pola bisnis model yang menurut saya sudah cukup working. Kita itu Education Platform Solution untuk Muslim Family, jadi memang pasar kami adalah keluarga Muslim. Bapaknya, mamanya, sama anaknya. Oleh karena itu layanan-layanan kami memang very detail untuk melayani misalnya seorang bapak pengen belajar ngaji, itu gimana pendekatannya belajar ngaji. Emaknya pengen belajar parenting, gimana ngajari anak dengan cara hidup yang islami, itu juga kita sudah siapin materinya. Terus anaknya, konten kartun untuk anak, bagaimana mengaji ala anak, bagaimana sholat ala anak, nah itu kita juga bisa capturing di konten kita di aplikasi Muslim Life. Jadi buat teman-teman yang pengen ngerti gimana sih cara bikin ya pasar yang clear, ya niche yang clear supaya kita benar-benar bisa masuk ke pasar yang jelas. Nah, saran saya join Indigo karena memang itu nanti prosesnya akan diajarkan dari basic banget sampai kita ngerti gimana cara membaginya. Yang paling penting saya masuk sama seperti Mas Marshall mungkin dari product validation dulu. Jadi intinya itu nguji produknya kita ini marketable nggak sih gitu. Apakah produknya ini benar-benar bisa dinikmati oleh calon customer kita. Dan Muslim Life punya asumsi lumayan dinikmati karena memang kita sudah uji validasi di product validation dan
rutin sekali kita bertanya apakah produk-produk kita ini bisa dinikmati oleh pengguna kita. Dan kami juga concern dengan komunitas, karena memang bagi Muslim Life, saya belajar dari banyak aplikasi Muslim yang lain, mereka jago banget di online, tapi di offline mereka nggak ada activity. Makanya Muslim Life itu menginvestasikan 10-15% pada saat beberapa waktu lalu fokus untuk bangun komunitas. Makanya dari Aceh, kemudian di Medan, kemudian di Batam, di Jakarta, di Bandung kami paling besar karena office kami di sana, di Semarang, di Solo, komunitas Muslim Life itu udah join. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada lebih dari 20 grup WhatsApp yang memang di dalamnya orang yang setiap hari ceriwis ngomongin tentang Muslim Life, kasih masukan kayak apa, komplain segala macam. Sebelum itu dikeluarkan, dipublish, semuanya dibahas dulu di internal di grup-grup itu. Jadi memang product validation ini penting, kita menguji bagaimana agar kita itu benar-benar bisa diterima oleh market kita, dan kalau bisa memang marketnya gede banget ya, supaya ini bisa dikembangkan. Apalagi tadi saya sepakat banget dengan Bang Quick mengatakan harus go global, dan alhamdulillah Muslim Life sudah mulai pelan-pelan bikin istilahnya regional GM untuk Singapura, Malaysia, dan yang terdekat ini Turki sama Korea. Jadi kami yang pelan-pelan, dan memang yang pasar ditembak orang Indonesia juga, TKW ya, di Hong Kong, di Korea, di Singapura lagi kita deketin agar bisa masuk ke dalam ekosistemnya Muslim Life. Kenapa kita bangun ini ya, karena memang kita ngerasa ada peluang, opportunity. Banyak banget kelas menengah Muslim yang sekarang gaya hidupnya belajar pengen lebih Islami ya. Hijab ada di mana-mana, itu ciri-cirinya. Kelas-kelas bahasa Arab tumbuh bahkan di kantor-kantor juga banyak, dan ini menjadi sangat relevan. Pandemi ini bagi Muslim Life, mohon maaf, ini sebenarnya berkah ya. Satu sisi ya, tapi kita nggak mau ini lama-lama juga, kasihan masyarakat. Bagi kita ini karena pengajian offline banyak yang nggak boleh jalan, sekarang semuanya digital, dan Muslim Life mengalami peningkatan hampir 400% ya selama pandemi. Bahkan kami kemarin bikin kelas berbayar aja waktu Ramadan bisa tembus 2.000 orang. Terus juga kita bikin yang gratis itu bisa dinikmati 8.000 orang. Jadi memang ya fenomenanya lagi pas, di mana masyarakat sekarang sudah mulai kepengen, orang udah punya pendapatan, sudah cukup kaya, kepengen jiwanya lebih tenang karena memang pendekatan lebih ke agama, dan dalam Islam potensi keekonomian juga menurut kami sangat besar ya, untuk terutama untuk pembelajaran maupun kebutuhan akan konten yang lebih spesifik, lebih detail, dan lebih mudah untuk para kelas menengah Muslim ini. Kemudian, nah ini yang kita dapat di Indigo sih, mentor itu penting banget, advice, kontrol setiap Jumat dalam sebulan 2 kali selalu tanyain ini itu, opportunity dan networking, termasuk yang program 1000 Dai Go Digital, 1000 pesantren Go Digital juga itu hasil kolaborasi Muslimer dengan Telkom yang alhamdulillah sudah berjalan dengan efektif dan baik. Insya Allah Mas Heri nanti akan ada sekitar 20 konten baru Mas Heri dari pesantren-pesantren yang sudah kita latih untuk bikin konten. Wow. Insya Allah nanti akan launching di Muslim Life, dan mudah-mudahan diterima dengan baik oleh masyarakat. Ini kiai-kiai nih, kiai-kiai yang biasanya sarungan sekarang ya pakai ya sedikit pakai make up ya kan, pakai lighting gitu kan. Jadi terjadi perubahan. Kita kepengen memberdayakan mereka. Udah pondok pesantren untuk mencari sumber pendanaan atau pendapatan, nggak usah lagi pindah ke jalur peternakan, ya kan, ngurusin lele, enggak, fokus aja dengan keilmuan karena memang disitulah letak kemampuan terbesar mereka. Tapi kita mesti create agar lebih kreatif, lebih asyik didengar oleh kelas menengah Muslim, jadi bisa lebih maksimal. Kemudian step yang kedua saat yang kemarin baru saja kami lewati di MV, teman-teman, benar banget kita diuji betul apakah bisnis kita ini diterima oleh masyarakat, dan kemudian ada OKR yang harus kita capai, mulai dari kalau Muslim Life itu ya jumlah konten yang tersedia, kontributornya berapa, active usersnya berapa, termasuk pendapatan, karena kita tahu setelah pandemi banyak banget startup yang unicorn, mungkin dekakon tiba-tiba mengalami penurunan signifikan yang ternyata bisnis modelnya, kalau saya lihat banyak banget yang mereka hebat kelihatan besar tapi ternyata gara-gara voucher ya, gara-gara gratisan. Jadi dia gede banget tapi gara-gara gratisan begitu muncul pandemi dia nggak bisa lagi kasih gratisan, terjadi drop gitu. Dan bahkan itu kita tahu yang unicorn di Indonesia sudah saja juga goyang. Jadi tetap bisnis modelnya harus clear dan harus mencapai target-target yang ditentukan oleh PT Telkom. Ya alhamdulillah kami sudah lewat dan sekarang masuk pre-DD, mudah-mudahan lancar. Misi kita cuma 3 sih intinya ke depan untuk 2021 sampai 2023, fokus ke bagaimana lebih banyak lagi guru pondok pesantren kita rekrut, partnership dengan kampus ya, dengan pesantren Go Digital dan lain-lain. Kita achieve ke 1 juta active users, kemudian 12 juta, dan misi kita ke 16 juta. Itu aja sedikit Bang Heri, mungkin bisa buat sharing sama teman-teman kenapa kita perlu join sama Indigo. Dan intinya di Indigo tuh everything you get lah.
funding you get, mentor you get, control you get, yang cerewet juga you get, ya kan, masukan-masukan juga. Jadi semuanya dapat. Monggo, silakan. Wow, masih saya merinding loh. Karena begini teman-teman, ini bocoran ketika kami ada job sebelum kami. Kami kan nerima proposal dari Muslim Life. Ada job begini. Kalau kita nggak nerima Muslim Life durhaka loh. Karena kan dia membawa nama Muslim Life. Cuma waktu itu bercandanya kami. Cuma melihat dari model bisnis, memang Muslim Life sangat menjanjikan. Dan itu benar. Tadi saya mencatat bahwa kalian ketika sekarang memasuki tahap market validation itu kan divalidasi lagi kan model bisnisnya. Betul. Jadi benar, sekalipun kontennya berbau keagamaan, kalau nggak ada isi bisnisnya, ya mau apa gitu. Jadi betul-betul ini juga pembelajaran buat teman-teman semua. Bikin konten yang sebutlah religi apapun, selama nggak terukur juga nggak akan diterima di Indigo. Ini bukti bahwa Indigo mengukur dengan sangat profesional siapakah startup yang bisa naik kelas karena akan hitung-hitungan metrik bisnisnya. Itu very interesting. Setuju. Hendra, ini gue nyatet ya, Privy kenaikan 350% selama pandemi. Muslim Life 400%. Dirimu nggak akan sombong apa gitu? Tapi kalau Hendra sih mendapatkan funding 767 miliar. Tepuk tangan teman-teman di rumahnya masing-masing. Dan itu ketika masa pandemi bulan Juli 2020. Dirimu apa yang membuat investor itu kan ya memang prosesnya sudah jauh-jauh hari. Cuma apa membuat lu bisa share ini nggak apa-apa bergaul ya. Ini bagaimana cara meyakinkan investor bahwa sekalipun sudah masa pandemi your money tetap akan profitable loh buat kami olah. Silakan share ke kami. Ya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi Payfast sih kami melihatnya gini. Jadi intinya kalau kita lihat namanya akses perbankan ya atau produk keuangan itu kan sebenarnya kalau dibilang itu pemanis enggak, itu tuh sebenarnya kebutuhan pokok. Buktinya kalau kita di kota ini nggak punya akses ke produk seperti itu, kita sulit juga ya mau bayar apa-apa, mau pengiriman uang, apalagi lagi pandemik gini ya, pengiriman uang dan pembayaran itu jauh lebih penting dilakukan secara online. Nah, namun sayangnya memang market masih banyak masyarakat ya memang saya nggak tahu alasannya, mungkin banyak kombinasi ya. Pertama aksesnya sulit, kedua literasinya rendah, ketiga juga mungkin infrastruktur kita juga belum menjangkau sampai ke pedalaman. Nah jadi dari sisi Payfast sih karena memang kita merasa one day pasti ibaratnya dulu orang semua masih pakai surat, tiba-tiba sekarang sampai semua orang udah pakai WhatsApp kan. Sekarang semua orang masih pakai money, uang kertas, tapi one day kita lihat semuanya akan bergeser ke digital bank atau digital money. Nah, kita melihat memang peluang di pedalaman ini masih banyak dan untungnya memang fondasi Payfast dari 4 tahun yang lalu kita memang masih punya unit ekonomis dan profitability yang cenderung sehat sehingga ketika pandemik ini kita yang nggak terlalu terpengaruh gitu. Mungkin beberapa startup mungkin cash-nya udah terbatas, kita masih cenderung stabil. Nah, mungkin kemampuan untuk tumbuh dengan fundamental profitability yang sehat itu menjadi sesuatu yang langka di masa pandemik. Nah, itu yang membantu kita bisa mempertahankan kepercayaan investor selama pandemik. Dan memang sebenarnya selama pandemik ini, terakhir kita baru close 53 juta, dan memang masih banyak investor yang interested untuk mensupport kita. Karena ini fundamentalnya yang baik gitu. Ya, jadi mungkin memang karena ya memang, apalagi dengan pandemik ini semakin penting ya. Sebagai contoh di desa-desa, banyak masyarakat yang nggak pernah menabung untuk situasi-situasi darurat. Dengan pandemi ini kelihatan kan, jadi uang-uang yang darurat ini penting. Ketika kita masa krisis, kita perlu uang darurat tadi. Terus kedua, distribusi subsidi ke pedesaan juga sulit, karena memang banyak masyarakat desa nggak punya rekening. Jadi ini semakin memperkuat fakta bahwa memang akses keuangan seperti yang dilakukan teman-teman kita di BRI itu adalah sesuatu yang penting. Itu ibaratnya kebutuhan pokok ya. Kalau sandang, pangan, papan, saya tambahin. Sandang, pangan, papan, dan perbankan. Gitu. Bukan saya mengagung-agungkan industri saya atau perbankan, tapi ya sebenarnya perbankan itu penting. Siapa sih manusia yang bisa hidup tanpa uang? Dan uang itu perlu direncanakan. Dan manajemen dan perencanaan uang itu akan menjadi semakin efisien dan efektif ketika disupport oleh infrastruktur ekonomi digital atau infrastruktur keuangan digital. Nah, itulah yang pengen kita jawab, dan kita merasa masih banyak yang bisa kita kerjakan, dan ya harapannya dengan pendanaan yang diberikan investor, kita bisa membuat infrastruktur ini lebih kuat ke depannya.
Terima kasih Anda. Jadi ini sisi yang lu jual ke investor bahwa masa depan digital money, digital banking itu akan prospektif. Thank you, man. Marshall, sebelum nanti ada pertanyaan terakhir. Tadi digambarkan bahwasanya dirimu sudah bekerja sama dengan lembaga-lembaga finance besar di Indonesia lah ya. Tips dong buat kami-kami yang nonton, bagaimana cara bersinergi dengan big corporate dan meyakinkan mereka bahwa our product is good and bisa membuat bisnis kalian bisa lebih efisien. Silakan, Bro. Iya, oke. Nah, jadi memang poin pertama mungkin kesabaran. To give you an overview ya, bank sekelas Mandiri, BRI, CIMB Niaga, BCA gitu ya, itu dari first meeting sampai solutionnya live, itu paling cepat 1 tahun. Oh, Anda sabar sekali setahun, Pak. Nah, jadi gini, karena berbagai hal. Yang pertama kita harus paham betul bahwa misalnya gini, Bank A gitu ya, kita tawarin tanda tangan digital. Buat apa nih dia bilang? Ya buat macam-macam Pak, buka rekening, aplikasi kartu kredit, aplikasi personal loan, sampai misalkan kontrak kerja karyawannya dan seterusnya. Nah, oh iya mau saya buka rekening online gitu ya. Ini kan bicara 2016 gitu ya. 4 tahun yang lalu. Kami belum punya aplikasinya. Oke. Kan you nggak bisa jual saya cuman tanda tangan digital, karena untuk membuka rekening online berarti kan saya butuh websitenya, front facing. Infrastruktur belakangnya yang tadinya saya memproses aplikasi kartu kredit itu dari meja ke meja nih, slip gaji orang, formulir tanda tangan, KTP-nya. Sekarang jadi digital kan mereka harus punya dashboard-nya, employee-nya harus dilatih menggunakan dan seterusnya. Ya itu kayaknya rencana kita 2 tahun lagi tuh Pak Marshall berulang. 2014 gitu kan. Saya ketemu dia 2016, ya udah mau gimana gitu. Itu yang pertama. Yang kedua aspek keamanan. Aspek keamanan ya kayak beberapa bank asing nih, Rivi sudah setahun engage, ya mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini akan live, bank global ya dunia gitu. Itu compliance-nya itu berlapis-lapis. Jadi pertama ini yang ketemu kita kan usernya nih yang memang bagian bisnis, gue mau pakai buat bukan rekening, kayak udah panjang ngomong flow segala macam. Habis itu legal, ya meeting lah sama legal, tektokan. Legalnya ini bukan bahas legal PKS-nya doang ya, tapi ya legalitas penggunaan tanda tangan elektronik. Kalau nanti orang asing yang pakai gimana? Ya, selesai compliance. Ternyata compliance beda sama legal. Oke. Terus selesai enggak IT security? IT security-nya beberapa bank asing ini ke regional. Jadi udah bukan yang di Indonesia lagi loh. Ketemu sama ya orang-orang India, orang-orang Yahudi dan sebagainya untuk penetration test. Jadi sistemnya previous dites dulu security-nya, isi security questionnaire bisa kayak 100 pertanyaan. Makanya itu kesabaran sih balik-balik lagi. Nah, lalu solusinya apa? Oh, gue belajar gitu sekarang. Oh, ternyata jualan digital signature, jualan digital identity, itu ibarat kita jualan smart TV gitu yang bisa nonton Netflix ke rumah-rumah yang bahkan nggak punya internet. Atau jangan listrik gitu. Nah, berangkat dari situ, kenapa tiba-tiba tahun ini kok klien privy dari 200-an jadi 600 dan banyak perusahaan besar? Nah, kita menawarkan solusi sekarang A to Z gitu. Jadi A to Z mulai dari ya tadi internetnya, listriknya, TV-nya. Jadi oke, Anda mau apa? Mau onboard nasabah baru untuk mau join asuransi atau sistem supaya nasabah bisa tarik dananya secara online, tanda tangannya pakai privy. Udahlah, kita buatin aja Pak end to end, atau kalau you udah punya back end-nya kita buatkan mid to end. Gitu. Jadi akhirnya privy either memang tim in-house kami, maupun kami kerjasama dengan software house, atau bahkan kerjasama dengan sistem yang sudah well established seperti Salesforce. Ya, jadi seperti di Telkomsel itu kami diintegrasikan bahkan dengan SAP gitu. Jadi orang menggunakan privy tapi dari SAP.
Gitu. Di Bank Mandiri kami digunakan itu diintegrasikan dengan Microsoft Power Apps gitu. Nah, kemudian sekarang beberapa project itu kami akan integrasi dengan Salesforce. Nah, ini akan jauh lebih cepat gitu. Jadi kalau kita cuma jualan satu part, ya tadilah kayak misalnya jualan ban mobil doang, nggak ada mobilnya kan bingung juga dia gitu. Nah, kita harus kerjasama dengan orang atau in-house, kita jual satu package lengkap. Nah, ini juga Bro Heri menjadi part of Privy ID's Global Expansion Plan. Jadi per akhir tahun ini nanti dari dalam Microsoft Office ya, Microsoft Word, Microsoft Teams itu Bro Heri nanti bisa tanda tangan dokumen pakai Privy ID. Asik. Dari Word nanti akan ada insert apps, install pluginnya Privy, logo Privy akan muncul di Word. Lalu bisa langsung tanda tangan dokumen Word itu tanpa harus di-save dulu, di-upload ke web Privy baru di-download lagi, bisa right from Microsoft Word. Nah, Microsoft Teams kita bisa sambil saling mendengar, saling melihat begini. Sebelah kiri itu ada 3 titik, klik, nanti bisa search Privy ID gitu di App Store-nya Microsoft. Kita bisa signing sambil saling tatap muka seperti ini. Nah, dan itu bisa dipakai langsung global rollout ya, bukan hanya untuk Indonesian citizen. Ya, begitu. Kita doakan bersama semoga lancar sehingga memudahkan. Ya, karena memang ini salah satu tantangan, saya nggak bilang tantangan Privy adalah setiap dokumen yang akan kita tata mesti masukin ke portalnya Privy, kemudian kita masukkan tanda tangannya, kemudian baru kita download. Nanti kedepannya akan lebih simpel ya Bro ya? Betul, karena integrasi kemana-mana ke SAP, ke Salesforce, ke Microsoft, dan sebagainya. Jangan lupa Google Drive pun. Oh, siap. Iya. Oke, sebelum pertanyaan terakhir yang akan saya sampaikan ke 3 panelis, saya ingin ke Mas Tri. Mas Tri, ini pertanyaan mungkin agak ekstrim ya. Bagaimana meyakinkan orang-orang, investor bahwa Muslim Life bukanlah sebuah platform untuk mencetak, maaf ya, teroris baru. Karena kan orang Islam teroris. Jangan-jangan materinya disusupi yang membuat orang jadi ekstremis. Bagaimana meyakinkan investor, VC, mitra, user bahwasanya kami aman loh, kami bukan seperti yang kalian lihat di televisi. Silakan Mas Tri. Menarik. Jadi memang salah satu concern Muslim Life itu adalah konten di Muslim Life itu harus memenuhi 2 syarat, Mas. Pertama adalah syarat syar'i keislaman, artinya dia tidak sesat ya. Yang kedua adalah syarat keindonesiaan. Jadi memang di Muslim Life untuk seluruh konten itu kita udah kolaborasi dengan MUI, Majelis Ulama Indonesia. Jadi setiap konten itu bahkan di MUI dijelaskan sebelum konten itu masuk ke dalam ekosistem Muslim Life harus ada review dulu dari tim lebih kurang sekitar 2 hari untuk mengecek apakah kontennya aman secara syar'i. Dan di tahun ini kita mau kolaborasi juga dengan BNPT, Mas Heri. Jadi sudah diusulkan kita akan join juga dengan BNPT biar nanti seluruh konten di Muslim Life at least bisa mendapatkan cap aman dari BNPT. Kita berharap karena gini, Muslim Life ini adalah sebuah platform usaha, jadi kami tidak ingin masuk ke dalam perdebatan ideologi atau apa, karena kita kepengen konten-konten kita secure, aman, tentu saja secara syar'i karena itu adalah basic ya keagamaan, tapi juga keindonesiaan aman, dan yang ketiga ini juga melibatkan lembaga negara yang kredibel seperti BNPT. Karena menurut kita memang penting, karena misi saya juga konten-konten Indonesia ini harus diekspor keluar. Ke depan kita ada misi bagaimana konten-konten itu bisa ada terjemahnya, jadi bisa dinikmati oleh Muslim di Turki, bisa dinikmati oleh Muslim di Inggris, bisa dinikmati oleh Muslim di negara manapun dengan tujuan harapannya itu kontennya dari Indonesia gitu. Jadi kita mulai dari diri kita dulu yang ada dari pondok-pondok pesantren, karena sebenarnya konten pondok pesantren itu aman banget karena dari dulu orang pondok pesantren nasionalis loh. Jadi tentu saja saya berharap dan pertanyaan ini sangat menarik dan penting. Di Muslim Life itu semua konten ada screening. Makanya tidak seperti YouTube yang bebas-bebas saja untuk masukin bebas, aku bebas-bebas. Jadi kita memang menawarkan kepada customer safety dari sisi konten dan safety dari sisi pembicaranya. Semuanya sudah di screening hijau oleh lembaga yang kredibel. Sekarang sudah dengan MUI, dengan Kiai Haji Khalil Nafis, itu beliau ketua bidang dakwah MUI, dan selanjutnya akan dengan BNPT. Itu akan lebih dalam lagi dan lebih bagus lagi. Alhamdulillah, jadi memang aman, semua terkurasi oleh lembaga pemerintah yang diakui Indonesia, yaitu MUI dan juga BNPT. Betul. Very interesting. Pertanyaan terakhir, karena sebetulnya kita udah agak-agak offset, sudah Q&A, baik Hendra, Marshall maupun Mas Tri.
kita kan pandemi sudah kurang lebih 7 bulan lah ya, dan ada beberapa startup yang gulung tikar. Misalkan terbaru tadi pagi saya baca bahwa Zomato Indonesia sudah tutup. Beberapa teman kita juga sudah ada yang tutup. Tetapi kalian, ya misalkan Privy naik 350 kali lipat, Muslim Life 400, Pevas dapat funding. Apa sebetulnya survival strategi yang bisa kalian share buat teman-teman yang baru mau akan bikin startup di masa pandemi ini, sebutlah melalui Indigo Best 2020. Karena kan kita masih belum tahu nih, ini pandemi sampai 2021 atau 2022. Jadi, what is your survival strategi bagi mereka yang baru mau mendirikan startup atau yang sedang dan agak hidup segan mati pun tak mau? Silakan Hendra, tipsnya. Yang senior dulu, monggo. Mute, bro. Ya, sebenarnya simple ya. Kalau mungkin strategi startup untuk bertahan, saya selalu bilang sama tim saya, itu harus selalu memang harus ada profitnya. Jadi memang kalau startup itu tumbuh tapi nggak pernah ada profit, saya nggak tahu juga tujuannya gimana. Kita bukan non-profit, ada tanggung jawab terhadap shareholder. Memang kita ingin menyelesaikan masalah, namun kita juga ada tim yang harus diberikan nafkah ya, gaji dan lain-lain. Terus kita ada shareholder yang ada tanggung jawab untuk return investasi dan lain-lain. Kemudian ada partner kita, mungkin sebagai platform kita akan punya mitra yang juga butuh profit. Dalam hal ini misalnya kita partner dan perbankan, kita juga perlu dapat profit supaya bisa dibagi ke partner, jadi mereka juga happy bekerja sama dengan kita gitu. Jadi sebenarnya mindset profit inilah yang penting, karena ketika kita ada profit, mau situasi seperti apapun kita bisa bertahan, terlepas dari adanya pendanaan atau tidak. Tapi memang itu lebih gampang disebutkan daripada diimplementasikan. Terus terang mungkin beberapa product manager atau mungkin beberapa perusahaan juga mungkin ada banyak yang seringkali tenggelam dalam nostalgia growth yang sangat kencang ya, sampai kelupaan untuk mikirin profit. Tapi ya situasi pandemi seperti ini mengajarkan kita bahwa pentingnya untuk kembali back to basics. Setiap bisnis itu pasti kita ada visi, ada misi, ada value yang mau kita jalankan, tapi tetap harus ada profit karena kita ada operating expense gitu. Dan itu yang sangat kita jaga di Payfast. Walaupun kita memang futuristik, kita ingin membangun sesuatu yang punya future di masa depan, seperti yang tadi yang di film startup ya, dia bikin teknologi face recognition. Kalau dia nggak bisa ada uang kan dia harus menyusahin orang tua. Betul. Itu bagus nggak bagus. Mungkin di awal kita butuh angel investment dari orang tua, dari teman. Tapi begitu kita udah agak besar, tentunya seperti Payfast sekarang, saya tuh harus bisa berdiri sendiri gitu. Ibaratnya startup itu kalau masih bayi, orang tua kita kasih kita makan, dibeliin, terus kita sekolah dibayarin. Tapi begitu kita udah umur 17 tahun ke atas, atau mungkin udah umur 22, udah lulus sekolah atau kerja, kita harus bisa dapat pendapatan sendiri. Startup itu seperti itu. Kita nggak bisa setiap hari jadi bayi, kan? Mungkin waktu bayi, disuapin Indigo, disuapin Y Combinator, tapi suatu saat startup itu harus jadi dewasa, dan dia harus punya pendapatan sendiri. Nah, itu mungkin yang harus dipahami. Kebanyakan startup terjebak dalam mindset, mereka harus selalu disuapin oleh investor, disuapin funding baru, terus dan nggak pernah dewasa dan mencari pendapatan sendiri. Itu sih, mungkin rahasianya mas, nggak ada rahasia-rahasia lain sih. Product market fit, terus jangan lupa ngambil profit, karena ada operating expense gitu aja sih. Hendra, kayaknya bacaan kita sama. Jadi ketika awal-awal pandemi melanda dunia, TechCrunch meluncurkan sebuah artikel yang intinya adalah para VC di sana mulai sekarang mencari startup yang profit oriented, nggak lagi growth. Jadi saya juga sepakat bahwa itu it's time to prove bahwa startup yang profit oriented itu akan survive. Yang terkait dengan yang drakor, bukan film sih, drakor startup tadi, itu kan artificial intelligence. Ini mungkin masa lebih relate. Itu tuh kayak Nerdflux loh. Yeah. Karena Nerdflux itu kan facial recognition kan. Jadi ketika ada adegan si anaknya ngasih lihat tisu, maka muncul tulisan tisu. Ketika makanan. Ketika wajah bapaknya toilet, itu dimarahin. Oh, saya dianggapnya toilet gitu kan. Saya pas lihat, oh ini kayak Nerdflux ya. Ini kayak startupnya Indigo ya, seangkatan sama Privy juga 2017 kalau nggak salah. Teman-teman nanti bisa cek, Indigo punya startup yang privy.id, itu memiliki teknologi bisa mendeteksi wajah dengan artificial intelligence yang persis seperti di drakor. Ini gue kayak promo gini, drakor tadi. Oke, Marshall, what is your survival strategy bagi mereka yang baru mau mendirikan startup, sebutlah dengan ikut Indigo Phase 2, atau yang sedang dan agak-agak bleeding selama pandemi? Iya. Bergantung sih pada bidangnya ya, pada industrinya gitu. Kalau kita lihat,
produk kita yang ini kayaknya tidak tepat untuk dimarketingkan besar-besaran saat ini, karena orang nggak bisa berkumpul, orang nggak banyak pergi keluar rumah misal gitu. Ya itu lebih baik, it's okay kok gitu dalam bukan hanya dalam berbisnis ya, dalam hidup untuk ya sudah kita duduk santai dulu, nggak usah dipikirin dulu, kerjain yang lain dulu. Jangan membuang energi, resources, uang yang kita punya saat ini di saat yang tidak tepat. Itu seperti membuang uang dari jendela kan gitu. Ya, tetapi malah buat teman-teman yang justru ini nih momentumnya gitu ya. Misalnya kalau dalam case Privy ya, digital signature, Privy nggak pernah iklan sebelumnya. Ya barulah tahun ini kami spend cukup signifikan lah untuk iklan baik di sosmed maupun email blast dan sebagainya. Nah, itu sih. Jadi harus jeli dengan jernih dilihat ya momentum ini, masa ini memang mengajarkan kita untuk lari kencang atau malah untuk duduk tenang gitu. Thank you, man. Jadi istilah burning untuk sekarang stop dulu lah ya. Kita pegang pedalnya, remnya dulu, jangan dulu ngegas karena memang cash menjadi king di era pandemi. Thank you, bro. Mas Tri, pertanyaan yang sama. Apa tips survival bagi mereka yang baru mau mulai startupnya di tahun ini dan di masa-masa pandemi ini, dan bagi mereka yang sedang bleeding? Ya, pertama saya sependapat dengan dua pembicara senior sebelumnya. Kita mesti tetap relevan dengan customer gitu. Jadi Muslimah, secerita sedikit ya Mas, sebelum pandemi itu kita sebenarnya udah punya satu fitur namanya event management system untuk kegiatan kajian Islami. Di mana di situ orang bisa bayar pakai payment system kita punya, terus udah daftarnya di satu tempat, dan itu bahkan sudah mendapatkan sponsor dari satu perbankan nasional syariah di 9 kota. Jadi baru kota tiba-tiba ada pandemi gitu, dan akhirnya kita ngobrol lagi, event management ini kan untuk kegiatan offline, ini nggak relevan untuk Ramadan. Oke, karena itu kita segera cepat bergerak, karena mumpung kita timnya nggak terlalu banyak, jadi lean kita harus atraktif buat teman-teman yang apalagi timnya masih kecil tuh harus segera meeting, kami ketemu, oh ya udah kalau gitu kita selama pandemi apa yang benar-benar dibutuhkan oleh customer kita, dan kami punya 20 grup WhatsApp kan, kami tanyain apa nih pandemik nih bisa hidup segala macam. Ternyata memang kelas selama mereka di rumah bengong, nggak banyak yang ngerasa nggak ada kegiatan apa-apa. Oh ya kita bikin kelas tajwid, dan ternyata boom membludak gitu. Jadi pesertanya sampai lebih dari 2.000, dan itu yang berbayar 500.000 ya untuk kelasnya. Terus ada yang karena kita dapat kebaikan di situ, setelah itu kita kasih gratis. Jadi karena kita juga target Indigo udah selesai Mas pada saat itu. Karena target omset udah selesai. Oke, udah selesai, saatnya berbagi berkah. Kita gratisin, kelas tajwid juga itu boom 8.000 orang gabung dalam satu waktu. Jadi memang tetap relevan dengan customer sih intinya. Jadi startupnya bisa berubah jadi apa aja, yang paling penting dia bisa dapat profitability ketika dia relevan dengan customernya. Jadi buat teman-teman yang bikin startup, saya sarankan please tetap fit dengan customer, tetap dekat, tetap sering tanya-tanya, tetap sering-sering survei. Kalau perlu bikin grup WhatsApp supaya mereka ngobrolin tentang Muslim Life setiap hari gitu. Jadi kita ngerasa tetap dikontrol, dijaga, dan kita bakal relevan dengan customer itu. Sebentar, ada fakta yang menarik disebutkan bahwasanya ketika Indigo Management menargetkan mesti mencapai omset tertentu, kemudian kalian telah achieve, kemudian setelah itu menggratiskan. Iya betul, karena kita ngerasa saatnya berbagi berkah, kita udah sampai target. Cara kita mengekspresikan satu kebahagiaan, kita berbagi, kita gratisin dan manfaat. Nah, salah satu juga menarik Mas, gara-gara join Indigo ya Pak Freddy, saya ingat betul dari waktu Freddy ini ngingetin kamu harus bikin white label ya kan, nah, Muslimah harus bikin white label. Saya gerakin dan ternyata achieve ratusan juta loh. Jadi itu kita kopikan kemarin ke satu daerah di Aceh Tamiang, di tempat dekat rumah saya, dan kita launching aplikasi pendidikan pakai teknologi Muslim Life, sudah dipakai lebih dari 5.000 orang, dan hari ini dapat penghargaan dari gubernur. Daerah paling inovatif, iya. Nanti saya share beritanya. Daerah paling inovatif untuk dunia pendidikan. Jadi itu untuk 30.000 kepala keluarga. Karena Tamiang itu daerahnya tidak seperti Jakarta, nggak ada banyak tempat nggak ada internetnya Mas.
Jadi dengan teknologi Baik, kita baik, bisa baik. nonton offline. Ya, alhamdulillah hari ini Pak Bupati mendapatkan penghargaan dari Gubernur Aceh sebagai daerah paling inovatif untuk teknologi pendidikan. Kami sebagai Muslimlah merasa bahagia karena bisa, oh ternyata white label kita bisa mendapatkan penghargaan, bermanfaat bagi masyarakat, dan ternyata menghasilkan pendapatan yang lumayan. White label, namanya mah apa, tapi cuan Iya. tetap masuk ya. Iya, cuma untuk Muslimlah. Nah, ini juga catatan buat teman-teman yang mau join Indigo. Kalau mau naik kelas, ada target omset yang perlu kalian capai. Nah, itu bagus, bagus. Supaya Oke, seperti teman-teman. kata Mas Quick tadi, jangan kesenangan growth, tapi nggak ada duitnya kan, sayang ya. Oke, teman-teman, sebetulnya sudah jam offset sini saya sudah jam 14.27. Gak apa-apa, kita perpanjang buat sesi Q&A. Hendra, Marshall, Tri, ada lagi? Oke. Saya akan mencoba menjawab semua pertanyaan yang sudah ada di Q&A-nya Zoom. Dari, kendala yang dihadapi oleh masing-masing panelis ketika awal merintis startup itu bagaimana cara mengatasinya. Terus juga mau tanya sama panelis, gimana cara seorang founder memanage timnya agar tetap solid dan juga masih satu visi misi. Silakan. Ada yang mau menjawab duluan? Hendra, Marshall, Tri. Yang senior, monggo. Tri di lu senior, cuy. Tadi yang pertama apa? Manage apa? Kendala ketika awal-awal kendala muncul. Yang kedua adalah bagaimana agar tim tetap solid. Silakan. Ya, kendala ketika awal itu gini. Jadi intinya kalau kita ngambil pasti selalu bermasalah. Kalau ngambil market yang belum teredukasi, itu harus cari cara supaya market itu ngerti produk kita. Kalau kita bikin produk yang udah populer dan orang udah ngerti, itu biasa banyak kompetitor. Jadi sama aja susahnya. Tapi sebenarnya yang paling penting kalau dari Y Combinator, Paul Graham juga, dia bilang tuh di awal-awal tuh intinya tim tuh harus solid ya. Mau hidup susah bareng, ibaratnya kalau susah ya bareng, kalau senang ya bareng gitu. Kalau lagi misalnya makan malam cuma bisa makan Indomie, kalau di sana namanya ramen profitable, makan Indomie ya makan Indomie bareng. Jangan giliran makan Indomie ditinggalin, co-founder ditinggalin, giliran lagi raise 50 juta datang ikut rame-ramein gitu, nggak boleh gitu. Jadi makan Indomie bareng 53 juta bareng gitu. Jadi harus kompak ya, itu pertama. Terus kedua, 3 tim itu harus punya complementary skill set yang bisa mendeliver produk itu. Saya nggak cuma bicara soal digital. Kalau kita bikin startup mungkin jual odading goreng pakai gerobak, ya udah harus ada satu yang ngerti goreng odading, satu yang ngerti bikin gerobak, satu yang ngerti jualan supaya barangnya keluar dulu. Nah, barangnya keluar kan kita nggak perlu hire karyawan, jadi cost kita rendah. Betul. Kita jualan dulu odading dapat untung, untungnya kita invest buka gerobak kedua. Jadi cara seperti itu masih relevan. Timnya tuh harus bisa bikin sendiri. Ketiga, kita udah bikin odading gerobaknya, kita bisa jualan gitu kan. Nah, itu sebenarnya 3 hal yang paling penting untuk fase-fase awal. Dulu Pak Ivas kita bertiga nggak perlu ada tim, kita bisa bikin semua. Sampai aplikasinya jadi, kita salesman nggak perlu, saya sendiri jadi salesman naik motor, saya deploy, kita belum punya infrastruktur yang gimana banget, kita pinjam infrastruktur orang dulu, kita jualan, terus walaupun masih belum terkenal, kita paksa jualan dulu. Nah, waktu itu setelah 6 bulan beroperasi, kita ada untung 30 juta, 40 juta. Ya, nggak seberapa, 40 juta rupiah ya, bukan dolar ya, nggak seberapa, tapi cukup untuk bikin kita bertahan gitu. Setelah kita potong-potong, kita masih ada sisa 30 juta. Jadi dibagi-bagi 3 masih 10 juta gitu kan, lumayan. Jadi hal-hal seperti ini yang penting di masa awal menurut saya. Dan kebanyakan orang kendala utamanya apa, mereka tuh nggak semua orang tuh bisa bertahan di masa-masa sulit itu. Ujung-ujung baru mulai langsung mau, langsung 10 juta dolar, nggak bisa gitu. Langsung mau enak, nggak usah kerjain, langsung hire orang aja, nggak bisa. Jadi itu yang pertama-tama. Yang kedua, manajemen tim yang tadi sama prinsipnya. Kalau susah, mau sama-sama susah, senang kita sama-sama senang. Harus kompak. Terus ibaratnya kita kalau namanya bangun startup itu kan ibaratnya kita mau mendayung. Ibaratnya kalau perusahaan besar itu kan dia mau pergi dari Indonesia ke Amerika pakai kapal pesiar cepat, betul, ya speedboat. Kalau startup itu pakai kapal, pakai rakit, kita dayung pakai tangan gitu. Jadi pakai tenaga banget karena kita nggak punya kapal yang mahal kan, jadi pasti lebih lambat. Tapi kalau mau lebih cepat, ya orang-orang yang ngedayung ini tuh harus satu arah gitu. Foundernya satu arah, tim kita satu arah. Jadi kalau kita semua mau dayung ke Amerika, benua Amerika, kita harus dayung ke benua Amerika. Jangan satu mau ke Amerika, satu mau ke Australia. Jadinya tarik-tarikan, jadi jalan di tempat. Jadi ketika kita punya senang sama senang, susah sama susah, visinya sama ke satu arah, ya pasti tim bisa di-manage.
Gitu. Hendra itu sangat Indonesia banget ya, mangan orang mangannya penting kumpul. Mau makan Indomie, mau makan ramen, yuk bareng-bareng. Mau fundingnya sekian bareng-bareng. Dan terkait Odading, pastikan nanti hire marketingnya kayak Mang Oleh ya. Odading, Mang Oleh. Oke, Marshall, what is your tips bagi mereka-mereka yang baru merintis di awal-awal, kemudian tantangannya apa, dan bagaimana tips membangun tim yang solid di awal? Karena kan ketika kita berpartner dengan co-founder yang lain kan ada pertemuan dua ego yang berbeda. Kalau ada tiga ego. How to manage the team? Silakan. Ya, oke, pertama di awal-awal ya kalau memang teman-teman ini minim pengalaman gitu sebelumnya, maksudnya bukan karyawan yang jabatannya sudah tinggi di perusahaan besar atau konsultan ternama gitu. Atau memang udah pernah usaha sebelumnya, udah sukses, sudah exit. Yang namanya memulai ya jangan berkecil hati gitu ya. Kalau misalkan ya ketemu calon investor atau calon customer gitu, kemudian dipandang sebelah mata. Ya itu harus diterima senyum gitu ya. Ya itulah bagian dari perjalanan, nggak apa-apa. Ya kalau nggak mau melewati itu, mau berhenti aja besok, ya Privy pun nggak akan ada di sini hari ini gitu. Ya karena ya gitu ya, gue dan co-founders gue pun nggak ada yang background keluarganya konglomerat lah, kenal pejabat mana, kenal konglomerat sini, jadi ya semua banyak orang tuh sering heran gitu, kok Privy bisa lolos Regulatory Sandbox BI, tercatat OJK, terus sertifikasi Kominfo, punya PKS biometrik dengan Dukcapil dan seterusnya. Ya padahal itu memang modal dengkul dari bawah ya, memang niatnya baik, kita approach pejabatnya, ya kalau memang diremehkan dan tentunya itu terjadi ya pada semua orang, ya jangan berkecil hati, jalanin aja. Yang kedua soal soliditas tim, ya gini, nomor satu keterbukaan sih ya, gitu. Kalau kita sudah terbuka, setiap ada opportunity gitu ya, mau itu investment, strategic partnership, atau ada customer besar baru gitu, itu selalu kami terbuka gitu, didiskusikan dulu rame-rame sama co-founders. Ya meskipun misalnya saham gua yang paling besar gitu, CEO-nya gua gitu. Ya cuman tetap apapun kita omongin, gua tadi di konteks ini gitu, nawarin begini, bank ini minta produk kita di white label gitu. Si ini minta begini, Telkom minta begitu. Semuanya kita discuss. Kalau ada perbedaan dalam diskusi, ya namanya manusia pasti ada gitu. Cuman yang kita harus sepakati ya tadi, ketika memang deadlock, kita akhirnya agree to disagree, siapa yang mengambil keputusan gitu. Tapi tadi udah dikemukakan dulu semua di depan. Jangan, oh ya udah ada begini, tiba-tiba gue putusin begini, tiba-tiba besok kita pivot seperti ini tanpa ngomong ke co-founders yang lain. Sama, co-founders yang lain juga harus share dulu. Ya kita punya protokol, kalau nggak setuju, ya yang ambil keputusan siapa, akibatnya apa. Nah ini penting banget, yaitu si orang yang mengambil keputusan itu juga memang harus secara gentle gitu ya, dia yang berani bertanggung jawab paling banyak gitu. Nanti kalau dia yang akan maju duluan untuk solve, untuk dimarahin orang, dimarahin investor dan sebagainya. Begitu kira-kira Bro Heri. Saya tertarik dengan pernyataan bahwasanya deadlock. Jadi ini sebagai ini juga, sekaligus saya mau menjawab pertanyaan dari Rozakul Anam. Dia bertanya, kemarin kami ke pendaftaran Indigo tapi belum lolos. Kalau boleh tahu kenapa ya? Oke. Salah satu kriteria kenapa kami meloloskan sebuah startup adalah timnya lengkap. Ada yang memiliki skill sebagai seorang hustler, ada yang mengerti sisi hacker, sisi teknologi, dan bisa sisi desainnya. Dan itu minimal 3. Terkait deadlock, dalam sebuah startup, sepemahaman saya bahwa saya minimal juga ada 3 orang, supaya ketika ada pengambilan keputusan, ada yang dominan 2 dan minor 1, sehingga pengambilannya lebih mudah. That's why kenapa salah satu pertimbangan Indigo menerima startupnya adalah timnya lengkap, ada yang mewakili, ngerti dunia hustlernya, maksudnya adalah ngerti bisnisnya, manajemennya,
finance-nya, ada yang ngerti hackernya, sisi teknisnya, teknologinya, softwarenya, ada yang ngerti hipsternya, desain dan segala macam. Nah, kalau misalkan pada screening awal aja timnya nggak utuh, itu kemungkinan ditolak oleh Indigo-nya tinggi. Jadi pastikan, ini salah satu ya, bukan salah satu dari kriteria kenapa sebuah seraput terima di Indigo adalah timnya utuh. Kira-kira gitu. Pertanyaan selanjutnya ini khusus buat Hendra dari Robi. Gimana tantangan ke depan untuk perkembangan PayFast karena dilihat kan digital payment sudah mulai banyak bermunculan di Indonesia. Silakan, Bro Hendra. Ya, intinya di Indonesia kita ada 270 juta penduduk yang benar-benar sudah memakai digital finance secara full. Itu kalau kita coba lihat berbagai data ya dari World Bank, Bank Indonesia maupun perbankan yang bermitra dan kita tuh baru 60 juta yang benar-benar pakai segitunya. Saya sendiri pun belum benar-benar pakai banget ya finance, paling saya cuma pakai rekening bank biasa. Banyak produk-produk advance yang saya masih nggak ngerti. Jadi finance itu memang skupnya luas sekali dan memang penggunanya tuh sulit dan distribusinya juga nggak gampang. Kita perlu preview untuk penukaran digital, kita perlu kanal marketing, kita perlu edukasi. Terus dari segi finance konvensional itu luas. Finance syariah beda lagi. Mungkin dari Muslim Life kalau kita tahu gabungan finance dengan Muslim itu bisa jadi jenis yang baru lagi. Saya pun nggak ngerti juga nih banyak macamnya ya. Jadi kita lihat 270 juta penduduk ya. Kemudian dari segi finance ada dua tipe, konvensional dan syariah. Dari konvensional dan syariah kita finance aja kita lihat ada investasi, ada produk surat berharga negara, ada produk asuransi, ada produk transfer, remittance luar negeri, pembayaran tagihan, pinjaman, kartu kredit, pembayaran biasa, itu banyak sekali. Jadi kalau kita melihat pemainnya banyak, ya wajar karena sektor ini sangat luas dan memang potensinya sangat besar. Apalagi kita bicara market pasar di desa, di mana hampir semua orang itu cuma tahu satu jenis fintech, namanya cash, uang kertas rupiah. Jadi masih ada ratusan produk finance yang mereka nggak mengerti. Nah itulah yang menjadi kesempatan besar yang pengen kita capture. Bayangkan 180 juta penduduk desa dengan 100 produk finance yang bisa kita buat untuk mereka. Ada permutasinya itu 100 produk untuk 180 juta. Jadi marketnya itu luar biasa besar. Jadi kita kalau melihat startup itu bukan soal berapa banyak pemain yang ada di sana, tapi berapa banyak masalah yang ada di sana dan bisa kita pecahkan. Gitu. Jadi kita nggak terlalu worry soal kompetitor. Saya sangat suka dengan kalimat yang terakhir karena pernah ada seorang penduduk Singapura ikut semacam workshop atau seminar tentang startup di Indonesia dan ditanya oleh orang Indonesia, Anda ngapain ke Indonesia kemudian ingin tahu bagaimana ekosistem startup di Indonesia? Kan Singapura sudah nyaman, sudah mapan. Jawabannya simpel. Tuh, saya bikin startup buat di Indonesia. Indonesia kan supermarket masalah, semua ada. Kita mau masalah apa di Indonesia? Apa? Indonesia merupakan negara terbesar kedua di dunia yang wasting food. Jadi digambarkan itu di daerah Margonda saja. Margonda saja ya, belum Tebet, belum Kebayoran Baru. Sepanjang Margonda, setiap malam sebelum pandemi itu menghabiskan 2 ton makanan yang terbuang cuma-cuma. Margonda saja, belum Bendungan Hilir, belum daerah Sarina, belum. Itu baru Margonda saja, sepanjang itu yang terbuang adalah 2 ton. Itu bentuk bahwa Indonesia merupakan negara kedua di dunia yang paling banyak menghabiskan wasting food. Karena kan kita kan makanannya banyak perintilannya, ada lalap, sambal. Kemudian kita juga negara ketiga atau kedua di dunia yang memiliki anak-anak stunting. Stunting adalah anak-anak kekurangan gizi. Jadi, ini ya sisi lain agak miris ya. Indonesia itu banyak masalah, tinggal pilih masalah apa itu ada. Karena we are, kata orang Singapura ini, negara dia itu supermarket masalah, semua masalah ada. Jadi sisi lain, saya nggak bilang bangga ya, tapi tetap optimis bahwa as long as masih ada problem in our country, as long as kesempatan bisnis itu ada. Itu ya bro ya. Oke, question buat ketiganya, baik Hendra, Marshall maupun Tri. Gimana cara menemukan co-founder yang tepat? Silakan. Karena kan ada yang bilang cari co-founder itu kayak cari pacar ya. Monggo, siapa yang mau duluan? Curcol. Bukan pacar kali ya, istri. Oh, kalau bukan. pacar gampang. Kalau pacar putusnya gampang. Kalau co-founder nih, kalau mau putus harus ada tanda tangan nih, tanya Marshall kayak ada tanda tangan surat cerai. Iya. Harus ke pengadilan jangan-jangan. Takutnya ke pengadilan lagi. Gimana? Ada yang bilang datang ke acara event, datang ke webinar, datang ke workshop, tapi kan untuk klik itu kan butuh proses pacaran yang lama hingga akhirnya menikah. Ya, Bro Eri.
Sorry nih ya, jadi agak apa ya, agak kontra nih dengan statement Bro Heri tadi bahwa apa itu? bahwa tadi tim harus lengkap, ada hustler, ada hipster. Oh iya, silakan. Kalau nggak lengkap 3 itu Iya. mungkin dinilai Indigo tidak layak gitu untuk jalan. Nah, kenapa? Karena sebenarnya benar, setuju dengan statement Hendra tadi. Ya, bahwa itu seperti mencari istri, mencari co-founder itu. Benar juga statement lu. Ya kita mau nyari istri, nyari pacar gimana sih ya? Jalan-jalan kan, gaul gitu kan tadi kemana, ke seminar lah kemana. Tapi ketika kita memang belum bertemu yang tepat gitu, ya kita belum yakin ini nih tepat gitu ya. Intelligence-nya setara gitu ya, pandangan-pandangan generalnya setara gitu. Gue sih mending jalan sendiri gitu. Ya tadi lah misalnya bikin Privy ID ini gitu ya, ya mendingan gua hire deh CTO itu professional hire, karyawan gua gaji, salesman misalnya bisa gua sendiri, legal bisa gua sendiri, ya desainer mending gua hire. Kalau suatu hari di tengah jalan gua ketemu, oh ini nih orang tepat nih bisa gua jadiin partner gitu, bisa jadi shareholder, ya ayo. Tapi jangan maksain for the sake of memulai itu harus dengan 3 orang tadi, terus ya udah ambil aja orang jadi shareholders, jadi co-founders yang malah lebih kompleks ke depannya gitu. Ketika kita tahu awalnya cocok aja bisa jadi berubah gitu kan. Suami istri juga begitu kan. Cocok, 5 tahun berjalan bisa beda. Apalagi dari awal kita udah nggak srek gitu. Tapi terpaksa nih gara-gara Indigo bilang harus 3 ini. Gara-gara Indigo bilang. Itu kalau dari gue ya. Itu bukan dari Indigo sih, dari teorinya begitu ya. Oh gitu. Iya. Semuanya ngomong gitu Mas, semuanya. Iya benar. Kalau case Muslim Life, mungkin boleh sharing ya. Jadi pertama kalau saya sih ngelihat nentuin co-founder atau tim, itu jelas kita punya visi yang sama seperti yang Mas Marshall bilang tadi. Klop gitu dengan visinya. Jadi saya sendiri punya sejarah unik sih dengan teknologi. Saya kan background-nya pesantren dan punya sedikit wawasan tentang kewirausahaan. Jadi untuk teknis saya lambat. Saya cari senior saya yang ada di Jawa Tengah pada saat itu untuk minta dia punya perusahaan teknologi, perusahaannya udah bagus. Saya minta, Bang, bisa nggak saya dikasih beberapa engineer buat saya untuk jadi CTO-nya Muslim Life seperti yang Mas Marshall tadi. Cuma memang saya komunikasinya dengan senior saya itu karena kami pernah satu organisasi di BEM. Jadi as a value kami udah sama gitu. Terus jiwanya suka pemberdayaan itu udah sama. Jadi dia jadi co-founder saya yang pertama. Jadi pada saat itu awal-awal Muslim Life itu co-foundernya 2, satunya tuh CTO, itu sebenarnya karyawannya Mas Umam itu untuk membantu saya fokus ngurusin Muslim Life. Dan mirip banget dengan cerita beliau di tengah jalan, saya pada saat itu lagi ngisi tausiah di kantor GITS Bandung. Mungkin Mas Heri pernah dengar juga cerita. Jadi CEO-nya GITS itu tertarik banget gitu dengan Muslim Life, saya. Dia menawarkan diri, gimana Mas kalau misalnya saya kasih CTO saya jadi CTO-nya Muslim Life. Dan pada saat itu, ya Mas Sudar itu CTO-nya GITS, sekarang sudah dipindahin jadi CTO-nya Muslim Life. Dan itu ketemunya di tengah jalan, nggak di awal ya, ketemu di tengah jalan, kita share saham, dan ternyata dia memang punya misi yang sama dengan saya. Jadi biasanya memang satu tim itu menjadi solid, kuncinya di visi misi sih. Kalau visi dan misinya itu kayaknya udah klop, itu biasanya jalannya lebih bagus. Nah terakhir saya kan ada satu lagi nih pemegang saham di Muslim Life, itu Mas Naldi namanya tuh orang mantan organisatoris HMI nasional, udah 15 tahun dia mobilisasi. Dia suka banget dengan dunia komunitas, di WA-nya itu ada 4.000 nomor WhatsApp loh Mas, 4.000 WA. Jadi dia memang hobi dengan itu, sampai saya, ini orang harus saya berdayakan di Muslim Life, karena saya percaya startup itu nggak harus hanya hidup di offline, di online. Di hotline dia hebat banget, tapi kalau di offline nggak ada denyut nadinya, saya ngerasa nih startup ini nggak bakal gede. Jadi mesti ada komunitasnya, makanya saya berani ngasih saham ke beliau, komitmen jangka panjang, dan ternyata working. Jadi Muslim Life setiap ada apa-apa selalu yang cerewet duluan, komunitas dulu, ngasih masukan, ngasih penerangan. Jadi sesuai pertanyaan tadi, saya pikir yang paling penting co-founder itu punya misi dan visi yang mirip dengan kita. Paling nggak kita kalau ngomong sama dia tuh jam 12 malam sampai jam 4 pagi nggak terasa, nah itu cocok. Jalan. Itu salah satu parameternya, diajak ngobrol sampai semalaman itu. Oke. Tune in dia sama kita. Hendra, ada tambahan?
Ya mungkin ya tadi memang yang saya agree juga sama poin-poin tadi. Mungkin Marcel bilang yang harus ada 3 elemen skill itu harus melengkapi. Itu bagus kalau bisa ya. Karena kan kadang orang yang kita cocok banget, misalnya gini, misalnya kita mau cari istri, misalnya saya insinyur, saya mau cari istri saya biar ini deh finance, biar melengkapi ilmunya, nggak gitu juga gitu. Kan masalahnya bukan masalah jurusan ya, kita lebih kecocokan gitu. Jadi founder tuh seperti itu. Cuma memang kebetulan kalau di Payfast, saya kebetulan dapat 3 elemen, ada teknologi, desain, dan hustler, semuanya dapat. Karena ya kita teman baik, dan kebetulan kita ngambil major yang memang diverse ilmunya gitu. Kalau bisa cocok, chemistry-nya, terus visinya mirip, teman baik, terus dapat juga kombinasi ilmu yang bagus, itu paling the best ya. Tapi nggak semua case seperti itu. Kadang kalau disuruh tanya penting complementary skill atau lebih penting pertemanan, harusnya lebih penting pertemanan dulu sih. Karena kan tadi dibilang kalau sama-sama makan Indomie, sama-sama ngerayain, itu tuh nggak gampang. Kalau skillnya saling melengkapi, belum tentu mau tuh. Misalnya teman kita ada yang jago teknologi, dia di mana disuruh makan Indomie dulu, dia belum tentu mau, dia maunya makan mie ramen yang mahal. Nah itu udah nggak bisa jalan juga. Gitu. Jadi biasa sahabat baik itu bagus, atau teman lama yang udah deket banget itu juga jadi sarana untuk mencari co-founder yang baik sih. Kalau di Payfast kita juga teman baik, satu saya dari TK, satu dari SMP, jadi udah deket banget, bahkan foto-foto angkatan kita di SMA aja ada kita, udah bertiga gitu loh. Terus kita reunited di Payfast gitu, itu ideal ya. Airbnb pun begitu. Soulmate ya. Friendship. Airbnb juga gitu, dan Airbnb itu teman baik di kampus ya, 3, dan itu kayaknya nggak ada yang bisa komputer. Selesai. Kemudian Facebook juga teman kos gitu. Bahkan si Mark Zuckerberg yang ngerti komputer, teman kosnya orang ekonomi, tiba-tiba bisa coding gitu. Terus bikin Facebook. Jadi kelihatannya sih Snapchat juga seperti itu dari teman, Airbnb dari teman, Dropbox dari teman kuliah. Jadi memang pertemanan itu satu elemen. Kenapa? Karena teman itu minimal chemistry-nya udah oke lah ya. Yeah. Tapi kalau bukan teman, asalkan chemistry-nya oke bisa juga. Nah kedua, kalau teman dan chemistry oke-nya ini dikomplement dengan skill yang saling melengkapi, itu udah the best. Dan ya kalau satu terlalu berat menurut saya, jadi mungkin along the way harus tetap cari orang yang cocok untuk bantuin. Karena kalau enggak nanti begitu jadi makin gede, unicorn satu orang mungkin pusing urusnya. Jadi mungkin di pertengahan jalan, kalau awal-awal belum ada, di pertengahan jalan ketika makin berat bisa cari satu sparring partner untuk bantuin. Nah kalau 2 deadlock, makanya orang bilang 3. Karena kalau 1 terlalu berat, 2 bisa deadlock, 3 ideal. Gitu. Makanya ada tulisan-tulisan teori gitu kan. Tapi itu nggak applicable buat semua orang. Bisa aja tetap ada yang satu dan tetap bagus ya, tapi case by case secara teori itu yang jadi rule of thumb ya dari beberapa visi. Panduan. Terima kasih Anda. Saya tergelitik dengan tadi pertemanan founder gitu ya. Jadi memang hampir semua partner kerja sebagai founder itu adalah berasal dari pertemanan. Teringat dengan Nadiem ketika dia mendirikan Gojek juga itu kan, kenapa co-foundernya saya lupa siapa namanya, yang kacamata sekarang, Kevin Alwi, itu juga teman awalnya. Kemudian juga Female Daily, Hanifah Ambadak juga sama timnya juga itu awalnya teman. Yang menarik adalah Hijab, Ajeng, foundernya sebetulnya bukan teman tapi suami, yaitu Zaki, Ahmad Zaki. Jadi ceritanya adalah Ahmad Zaki sudah mendirikan Bukalapak, kemudian istrinya Ajeng, kayaknya saya juga mau buat startup deh, yaitu Hijab. Oke, saya foundernya juga ya, jadi Zaki ketika itu co-foundernya Hijab. Cuma akhirnya entah tahun berapa, Zaki melepas semua sahamnya buat istrinya, which is itu Ajeng, sehingga Zaki fokus ngurusin Bukalapak dan Ajeng ngurusin itu. Jadi literally ada loh yang itu suami istri. Dan terakhir, saya juga mau klarifikasi bahwa yang ketentuan hacker, hustler itu bukan tiga-tiganya founder, enggak. Tetapi tim yang join dengan Indigo, seenggaknya mesti terdiri atas yang ngerti hustlernya, hackernya, hipsternya. Misalkan foundernya ngerti hackernya doang, nggak apa-apa. Tapi ada dua orang lain yang ngerti hacker sama hipster ya. Jadi betul-betul minimal ada tim yang ngerti hustlernya, hackernya, hipsternya. Dan apakah tiga-tiganya founder? Ya nggak mesti juga. Cuma salah satunya mesti ada foundernya. Kira-kira begitu. Karena di masjid sebelah saya sudah azan asar, closing statement. Dan informasi buat teman-teman yang belum terjawab nanti akan kami upayakan jawab di sosial media. Jadi sekarang kita sudahi saja, tapi silakan closing statement dari Hendra, Marshall, dan juga Tri. Monggo. Ya, monggo.
Ya, mungkin ya tadi kan sebenarnya mungkin saya simpel aja ya, jangan bahasa berat-berat. Ya Indonesia itu supermarket masalah, ya. Tadi kan, terus kita semua lah di Indonesia, saya yakin teman-teman semua pasti punya satu keahlian atau passion yang dimiliki. Iya. Coba hubungkan keahlian dan passion itu, mungkin Marshall legal dihubungkan dengan masalah. Kan Indonesia ada supermarket tuh, Marshall ambil satu masalah dari supermarket itu, masalah legal, dihubungkan dan skill dia legal, jadilah konsep ide TV. Nah, kalau udah dapat masalah, udah beli satu masalah di supermarket masalah, di matchingin dengan passion dan skillnya, udah dapat idenya langsung aja eksekusi. Karena kalau di perfection terus idenya nggak akan jadi karena pasti selalu ada kekurangan. Nah, kalau di perjalanan nggak jalan, kayak tadi Marshall bisa di pivot gitu. Nah, jadi itu mungkin pertama ya. Jadi karena kita supermarket masalah, cari masalahnya, jadikan ide, langsung dieksekusi. Tadi timnya bisa pakai hacker, hustler, hipster. Kalau belum ada teman, bisa rekrut tim dulu. Kemudian ya udah dari situ fokus dapetin product market fit, dapetin revenue, kemudian revenue di-reinvest untuk tumbuh. Kalau memang masih kurang uang dari revenue untuk tumbuh, bisa cari investor Indigo, Y Combinator, angel investor, atau investor lainnya. Kemudian kalau udah dapat dari investor, dibesarin, kalau udah besar, syukur-syukur bisa go global. Mungkin itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Anda, Marshall, silakan close. Halo. Kayaknya Gunakanlah privy gitu ya. putus-putus bro, putus-putus kayaknya. Ya Udah kedengaran tuh, Sial? Udah. Ya udah, oke. Gua mulai closing statement ya. Setuju dengan yang dibilang Hendra sih semuanya gitu. Ya paling ya tambahan dari gua adalah gini. Segmen pasar yang kita pilih gitu ya, itu yang mungkin seringkali tepat gitu meskipun produk kita bagus, atau sebaliknya gitu, kita punya network gitu yang bagus di segmen pasar tersebut, produk kita nih yang harus ditweak sedikit gitu untuk masuk ke sana. Nah, kalau bicara startup awal ya, baru masuk inkubator, itu bukan hal yang tabu gitu. Jadi jangan malu, jangan gengsi kayak, oh ya dulu kok gue bego banget ya. Gitu. Jadi memang ya cara terbaik untuk melangkah maju, yaitu adalah sebenarnya pertama ya terima bahwa oh kayaknya gue salah nih gitu. Ternyata gue kurang jernih dulu melihatnya, atau mungkin ngelihatnya nggak salah dulu, cuman kondisinya berubah setelah 1-2 tahun misalkan. Jadi itu sih, jangan malu gitu mengaku kalau kita salah, terima, move on, perbaiki. Gitu. Thank you. Terima kasih Marshall. Marshall tuh adem ya, sabar, harus menerima, harus kuat. Enak gitu dengernya. Oke. Mas Tri, ada spesial pertanyaan dari Indigo Management. Pertanyaannya adalah, karena masih musim live, ada doa spesifik apa yang dipanjatkan dirimu sehingga musim live sukses? Mungkin di tahajudnya, di sholatnya, ada doa seperti apa yang mungkin bagi teman-teman muslim bisa diamalkan, atau juga bagi teman-teman muslim bisa diterapkan secara universal? Silakan. Secara umum, yang paling banyak saya lakuin sih sholat malam ya, jam 3, jam 4 sebelum subuh. Kalau di Banda Aceh itu subuh sekitar jam 5:30. Jadi setelah saya sholat malam, enak ya. Setelah sholat malam itu, disitulah saya membuat bridging hari itu. Misalnya kayak evaluasi Muslim Live, kita punya dashboard kan sampai mana, terus mikirin ide-ide apa lagi. Karena memang di tengah malam di suasana sunyi itu otak kita paling on sih. Jadi saya ngusulin buat teman-teman sekaligus ke closing statement juga. Intinya sih sebenarnya seorang founder ya, kita nih rata-rata calon founder harus benar-benar strong, jiwanya tuh strong, karena seringkali ide kita kadang nggak cocok dengan kondisi lapangan. Seringkali tim yang awalnya kita pikir dia efektif ternyata tidak efektif. Seringkali kita pikir program kita ini berhasil, marketingnya ternyata nggak berhasil. Jadi jiwanya mesti kuat, karena soul atau jiwa dari startup itu ya di foundernya. Kalau ada 3, tetap akan ada 1 yang dominan tuh, di mana-mana begitu.
akan ada satu yang memang betul-betul dominan banget, dia banget menjiwai. Jadi jangan cepat menyerah seperti Mas Marshall bilang tadi, jangan cepat menyerah. Semua masalah pasti ada solusinya. Kalau kita orang beragama, kita punya Allah, kita punya Tuhan, kita bisa minta doa, minta tolong. Kayak saya setiap ada masalah saya curhat aja sama Allah kan, ya Allah ini butuh CTO untuk butuh teknologi untuk iOS gimana? Ketemu sama teman-teman Gits, kemudian saya jadiin co-founder, bagi saham, sekarang iOS beres gitu. Jadi selalu semua masalah ada solusinya. Yang paling penting ya sikap kita lah, mesti bijaksana, mesti strong. Dan saya menyarankan memang misinya itu betul-betul untuk kebaikan. Karena biasanya tuh sebagai nilai religiusitas kita percaya bahwa Allah itu pasti nolong. Kalau niat kita bukan pribadi banget, tapi pengen bantu orang, membantu sesama, insya Allah itu akan bermanfaat. Demikian sih dari saya. Saya menarik garis merah, baik itu PayFast, kemudian Privy, dan Muslim Life, yaitu sama-sama memberdayakan dan membantu banyak orang. Itu juga salah satu bentuk religiusitas dan spiritualitas. Dan semoga bisnis kalian bertiga tetap sukses, menjadi salah 3 dari sekian startup Indigo yang menjadi role model. Dan yang menarik dari apa yang disampaikan Mas Tri, bahwa apapun agamanya, libatkan Tuhan dalam setiap keputusan berbisnis kita. Teman-teman, pinginnya sih kita foto bareng ya, tapi ini kan Zoom webinar. Jadi kalau Zoom webinar itu hanya kita yang disetting sebagai panelis, kita akan ditutup dengan sesi closing foto bersama. Silakan perwakilan MDI France bisa dinyalakan videonya, kemudian Alvin, kemudian Kak Anggi sebagai MC kali ini, dan juga Erik dari perwakilan Indigo Management bisa dinyalakan videonya. Oke. Halo Mas Alvin. Saya memperkenalkan bahwa Oke. Mas Frans, mana Mas Frans? Ya. Oh ya, maaf Frans. Saya juga lupa memperkenalkan ke teman-teman bahwasanya Alvin sama Frans merupakan perwakilan dari MDI yang juga sama-sama membesarkan startup-startup yang join dengan Indigo. Frans, bisa dinyalakan videonya? Mas lagi pakai ini tuh Mas, lagi pakai apa? Dibuka juga ya. Foto ya. Kamirel nanti yang ambil gambar ya. Kak Erik. Mas Erik. Kak Erik. Kak Erik kayaknya ketiduran. Baik, Kamirel. Kita ke foto bersama. Silakan ya. 1, 2, 3. Once again, gaya bebas. Saya karena suka drakor jadi begini. Oh iya. Drakornya startup aja lah ya, World of Paris enggak. Kok tahu? Oke. 1, 2, 3. Iya. Oke teman-teman, terima kasih atas kehadiran di sesi perdana Startup Talk Series kerjasama antara Indigo dan MDI. Kita jumpa lagi karena kita rencana akan per 3 bulan sekali. Kita jumpa lagi di Startup Talk Series selanjutnya. Dan terima kasih buat Hendra, Marshall, dan juga Tri. Tepuk tangan di rumahnya masing-masing atas 3 founder startup yang keren-keren ini. Nah, saya kembalikan ke Anggi. Silakan Kak Anggi. Izin saya stop video ya. Oke, terima kasih Mas Heri sudah memoderatori talk show pada siang hingga sore hari ini. Nah, sesuai janji saya bahwa hari ini Indigo Creative Nation dan juga MDI akan membagikan paket New Normal Kit untuk 10 penanya beruntung. Nah, buat teman-teman yang tadi sudah bertanya, silahkan kirimkan nama beserta nomor WhatsApp dan juga Instagram-nya ke kolom chat-nya Zoom gitu. Jadi nanti akan saya umumkan di Instagram-nya Indigo for Nation. Jadi teman-teman pastikan sudah follow terlebih dahulu biar teman-teman tahu nih kira-kira siapa ya yang beruntung mendapatkan paket New Normal Kit. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada Indigo for Nation atau Indigo Creative Nation dan juga MDI Venture yang sudah menyelenggarakan acara ini. Terima kasih juga kepada narasumber kita hari ini, ada Mas Marshall, Mas Hendra, dan juga Mas Tri. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga sharing pengalaman dari para founder ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang hadir dari siang hingga sore hari. Seperti yang tadi Mas Heri juga sudah jelaskan bahwa
Startup Talk Series ini rencananya akan diadakan per 3 bulan sekali. Nah, berarti paling dekat dari sekarang ini akan diadakan pada bulan Januari tahun 2021. Jadi teman-teman boleh follow aja Instagramnya @indigo4nation atau di @mdiventure. Nantikan kolaborasi kami berikutnya dan nantikan juga kira-kira siapa ya speaker berikutnya yang akan kami undang gitu. Jadi sekian dari saya Anggi pamit undur diri sampai bertemu di Startup Talk Series berikutnya. Selamat sore.